Pada akhirnya, pemerintah hanya mengeluarkan 5 poin stimulus kebijakan untuk menaikkan ekonomi masyarakat. Kelima paket stimulus tersebut meliputi diskon transportasi, diskon tarif tol, tambahan jumlah bansos, bantuan subsidi upah, dan perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja. Meski demikian, sejumlah pihak menyebut jika stimulus ini tidak akan berpengaruh banyak. Hal ini disebabkan oleh digagalkannya agenda diskon tarif listrik pada bulan Juni hingga Juli 2025. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang mengaruhi pergerakan ekonomi Indonesia. Salah satu akar masalahnya adalah keadaan yang semakin sulit, ditambah dengan adanya situasi tak menentu akibat bergulirnya PHK di berbagai sektor. Lalu, bagaimana usaha pemerintah menahan laju PHK? Seberapa besar tantangan ekonomi Indonesia di pertengahan tahun 2025? Menghadirkan pengamat ketenagakerjaan UGM Tajudin Nur Effendi dan ekonom Indef Tauhid Ahmad. Ikuti diskusinya dalam editorial review. Beralih ke Brebes, Detik Sore akan mengulas lebih dalam peristiwa pembunuhan perempuan oleh teman laki-lakinya. Setelah sepekan menjadi buron, mantan suami korban dibekuk anggota Resmo Preskrim Polres Brebes. Dia dibekuk karena diduga kuat sebagai tersangka dalam kasus ini. Apa motifnya? Ikuti laporan langsung jurnalis Detikcom selengkapnya hanya di Indonesia Detik ini. Jelang matahari terbenam kali ini, Detik Sore akan mengulas lebih dalam berpindahnya zona keanggotaan WHO Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mengesahkan perpindahan keanggotaan Indonesia dari kawasan Asia Tenggara ke kawasan Pasifik Barat. Lalu, apakah efek kebijakan ini berkaitan dengan munculnya kasus COVID baru di Indonesia? Ikuti diskusinya bersama redaktur pelaksana Detik Health dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial Detikcom agar tidak ketinggalan informasi berita lainnya. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardus Morangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hello. Choo choo choo. 3 points everybody. 3 points for you, 3 points for you, 3 points for you. For you and you and you, come here. Mendekat dan juga merapat ya. Bersama dengan kita berdua yang juga sudah hadir menemani di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Have you had your coffee today? Not yet. Not yet. How could you survive? It's Iya 3 lagi ya. p.m. already Tau loh. gak kenapa kemarin Paman datang. Paman datang. Kemarin Baru malam. mulai. Iya, Kemarin malam setelah pulang siaran. Ya. Gue kan kayak aduh ngantuk banget lagi terus Bagus tidur. dong, kan? Tidur Karena tapi kan- kayak tidur-tiduran doang. Oke. Dan kayak 10 menit kok badan gue gak enak ya rasanya. Iya. Terus gue berdiri and then kayak sempoyongan. Sempoyongan bener. Gak bintang-bintang tapi sempoyongan kayak kurang gula gitu. Kurang gula atau tekanan darah rendah biasanya ya. Bisa juga tekanan darah. Yang berdiri langsung kan sebenarnya Kurang kalau dari insulin tapi mungkin. tekanan darah rendah. Karena sebenarnya juga nggak disaranin Kak kalau dari berbaring langsung berdiri. Tuh jadi Itu harus ya, ada betul. duduknya dulu gitu. Atau enggak Enggak sih. kayak Coba kayak Tom pas and ke Jerry toilet ya. tuh kayak Kayak kenapa Tom and Jerry. dinding-dinding ini berputar? Aku ada di Oh, mana? ternyata aku di rumah miring Dufan. Dufan jadinya. Hope Itu. everybody goes well. Everything goes Amen well. to that. Iya, karena hari ini ternyata tendensi terpa hujan badai ya, literally. Mudah-mudahan badai aja tapi nggak badai ya. Hopefully yes. Dan Karena mudah-mudahan besar juga hujannya. hujannya juga bukan hujan badai tapi hujan berkat. Amin. Di tengah situasi yang lagi nggak baik-baik aja kayak gini, Iya. kita perlu yang namanya bersyukur kalau kata Natasha Udo kemarin. Malah bilang uang lagi salah dong jadinya. Betul. Ada Iya. yang nonton kemarin juga Detik Sore ya. Yang belum nonton nanti tinggal cek YouTube-nya Detik.com. Nah itu dia, kita ngobrol sama salah satu band favoritnya Kak Edo juga. Iya. Yang baru mengeluarkan album keduanya juga. Keduanya. Ya. Benar. Tapi hari ini kita kembali serius lagi. Serius lagi. Karena hari ini topiknya sungguh sangat serius. Nah. Bahkan dibikin editorial reviewnya 2. Dua kali. Jadi pas produser ngasih tahu kita kayak, hah? Ini dua. Apaan 2 orang narasumber dalam 2 segmen yang berbeda? Belum lagi juga both are going to talk about the economy. Ya. The political situation, and Yang then juga what akan happens. berhubungan dengan itu. Iya, dengan dunia ekonomi dan bahkan sebenarnya ada satu
postingan di platform X juga. Jadi ada seorang cewek yang bilang kayak, please dunia stop deh menggunakan kata in this economy Kenapa? atau ekonomi kita tuh lagi nggak baik-baik aja. Overuse gak sih? Habis gitu banyak yang merespon. Akan ada orang-orang yang berusaha untuk melawan kekuatan arus utama Iya. yang sedang happening saat itu memang. Betul. Terus akhirnya banyak yang merespon, ya emang we need to talk about that gitu katanya, Iya. ya kan? Karena emang ya baru kali ini juga sih, maksudnya kayak in this economy itu baru satu istilah atau satu istilah yang baru aku ketahui dan pakai juga akhir-akhir ini. Iya, true that. Dan itu akan kita elaborasi hari ini. Kenapa? Karena mestinya ketika sesuatu terminologi sedang happening gitu di masyarakat, kita harus cari tahu kan kenapa sih orang-orang ngomongin ini gitu. In this economy berarti orang-orang selalu mempertimbangkan motif ekonomi nih sekarang. Mau ngapa-ngapain selalu pakai kata-kata in this economy. So there must be something wrong with our economy. Or something to talk about at Something least to talk gitu about, ya. benar. Ada sesuatu yang harus dibahas juga soal kondisi ekonomi sekarang gitu ya kan. Aku kira kayak in this economy kita ngomongin krim cuci. Krim ekonomi. Nah, suka gitu brand. Tapi masih ada gak sih? Masih ada tahu. nggak sih? Itu masih dipakai sama ibu-ibu yang nyuci di Rumah. parit. Tahu nggak? Kalau orang-orang di Sumatera Utara, gue ngomongin kampung gue aja deh, kampung bokap gue, boleh. di Balige itu orang-orang masih yang nyuci di parit, pakai air di parit. Parit atau sungai? Sorry, ini ada terminologi agak berbeda di antara orang di Sumatera dan juga di Jawa. Iya. Parit Ketika itu, gue nyampe ke Jawa, orang tuh bilang parit tuh kali atau sungai atau ya itu, nggak ada yang bilang parit. Nah, sungai. Atau parit tuh lebih ke yang gede gitu, gede banget parit. Enggak, parit tuh kecil. Nah, jadi beda ya. tapi parit tuh yang kecil sebenarnya di Sumatera yang dimaksud. Oke, berarti sungai kecil, anak sungai. Iya, semacam anak sungai sungai gitu lah mungkin parit ya, ini. gitu. Nah, Iya, mereka iya, tuh iya. cuci bajunya di situ, terus entah itu airnya bersih apa enggak, tapi biasanya soalnya kan ada, kalau di kampung-kampung tuh ada pancuran gitu kan, pancuran air. Nah, itu airnya mengalir tuh ke rumah-rumah warga. Jadi nyuci bajunya tuh kelihatan gitu. Ya. Kayaknya sih bersih karena kan bidadari masih mandi di situ. Ada Jaka Tarub Masih di sana ya. dicuri selendangnya oleh Jaka Tarub. Kenapa sih kita jadi ngomongin parit ya? Ya gara-gara itu krim ekonomi. Oh, ekonomi benar. Iya, itu Nyuci, masih dipakai nyuci, sama orang-orang di nyuci. situ. Iya. Dan juga tadi Semangat ada juga untuk warga Jakarta yang cuciannya mungkin nggak jadi kering-kering. true. Karena all of the sudden, out of the blue, tiba-tiba besar. Tapi kayaknya warga Jakarta banyakannya laundry sekarang deh. Karena sangat mudah menemukan laundry itu di Jakarta. Kenapa gue bilang begitu? Betul. Karena nggak ada lahan untuk jemur kain di Jakarta. Iya lagi, termasuk juga iya sih, terutama mungkin yang tinggalnya di rumah Pemukiman vertikal padat gitu penduduk, ya. itu juga. Itu kan juga sebetulnya mungkin nggak semuanya punya balkon, ataupun sebetulnya kalaupun ada balkon juga Nggak kayaknya cukup. fungsinya juga nggak untuk Iya. menjemur. Belum lagi sebetulnya Apa menjemur dong di fungsinya? Jakarta. Ya itu aja buat naruh buangan AC. Oh iya benar. Atau ya at least ada space untuk buka jendela lah Buat sedikit tanaman gitu. 1-2 biji. Betul. Mm-mm. Termasuk juga kayaknya kering dengan udara Jakarta agak berbeda ya. Jadinya tuh klaim-klaim pewangi yang tahan sampai 7 hari. Enggak. Apabila Enggak. di Sukabumi. Iya benar. Enggak Apabila berlaku di di Jakarta. Cianjur, nah masih wangi itu ya. Karena 7 hari. wanginya jadi bercampur sama asap polusi juga. Tuh. Termasuk asap vape bercampur juga. Asap rokok bercampur juga. Bener-bener. Berbagai jenis polusi udara ya. True. Gitu. Tapi sebetulnya juga nih yang bikin jadi concern dan juga mungkin membuat Kenapa gua terus yang disorot? Eiza lagi ngomong. ini juga cukup membuat langit jadi abu-abu. Kenapa? Kayak kata Tulus. Betul ya kan, selain juga gajah lari-lari ya Iya. kan. Ya kan, jadi semua lagu Tulus kayaknya jadi kenyataan deh. Aduh, takut Tulus jangan bikin lagu kiamat ya. Takut jadi kenyataan. Langit abu-abu, terus gajah diusir dari Hati-hati di tempatnya. jalan. Hati-hati di jalan juga. Sewindu. Siapa di sini yang cintanya tak berbalas walaupun sudah sewindu? Nah baru shoot ke Kaido. Oh gitu. Enggak. Sewindu. Enggak nyampe.
Oh nggak nyampe. Boro-boro sewindu. Oh, Paling lama pacaran berapa lama? 2 tahun. Oh enggak relate berarti buat kita. Gak ada yang sampai sewindu. Mengagumi orang pernah gak sampai sewindu? Oh Lebih dari itu. ya maybe more than that. Iya. Kenapa emang? Gak apa-apa. Lanjut lagi. Tadi gue mau bilang ini Za. Apa tuh? Kalau gue sampai bikin di daftar pertanyaan tuh buat hari ini kita ngomongin soal ekonomi ini adalah kenapa pemerintah denial? Karena kayak berkali-kali ada penolakan bahwa ekonomi itu lagi slow down gitu. Kayak apakah itu bagian dari afirmasi positif atau memang there's nothing we need to worry about gitu. Nah makanya nanti kita akan coba cenayang ya omongan pemerintah ini benar apa enggak. Nanti kita datangin dukun dari Banyuwangi. Takut disembur gak sih tiba-tiba ya. Ini salah satu yang mungkin juga harus jadi perhatian bahwa sebetulnya lagi-lagi ini sampai disebut dengan hat trick deflasi. Ya kan? Hat trick sakit tapi hat tricknya ya, deflasi ya. Iya, walaupun sebenarnya mungkin ada yang merasakan efeknya secara langsung ataupun tidak langsung gitu ya. Karena sebetulnya juga ini secara atau mungkin by 2025 angka deflasinya tuh dinilai di 0,37%. Ya, dan ini menjadi deflasi ketiga sepanjang tahun sejak Januari 2025 dan juga Februari kemarin di angka 0,76% dan juga 0,48% gitu ya. Disampaikan bahwa ini sebetulnya menjadi alarm bahaya bagi ekonomi Indonesia menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Celios, dan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2025 ini diproyeksi kembali untuk enggak sampai 5%. Padahal kita tahu juga bahwa kita punya cita-cita sampai 8%. Minimal. Gue masih menyimpan videonya. Pemerintah bilang minimal 8%. We still have time. Ya? Right? Ya. Right? Video gitu itu akan kan. gue keluarkan nanti di 2029. Untuk kita bilang kayak tuh kan bisa gitu. Iya benar. Ya kan kayak makasih gitu. bersih-bersihnya. Kita harus tetap bisa Optimis. Gitu. Bukan denial tapi optimis. Optimistis ya. Nih kemudian ya sempat dibahas juga sama senior ekonom dari Indef juga, Mas Taufik Ahmad ini menyatakan bahwa akar dari permasalahan itu karena tidak banyaknya lapangan kerja tercipta. Seperti yang kita tahu juga jangankan lapangan kerja tercipta gitu ya, bahkan yang kita sering lihat di sosmed gitu, itu adalah banyaknya pemutusan hubungan kerja yang dari banyak lini gitu ya, dari banyak industri. Dari berbagai industri gitu. Jadi sebetulnya perlu ada upaya mengambil inisiatif untuk mengurangi efek dari global gitu. Biar sebetulnya deflasi ini enggak terus-terusan terjadi. Walaupun aku sempat juga cari tahu bahwa sebetulnya salah satu yang mungkin terasa duluan itu adalah dengan adanya penurunan harga barang pokok gitu kan. Tapi efeknya jadinya bakal lebih grande lagi dari itu. Kalau misalnya harganya murah-murah, kita tahu juga ada petani yang akhirnya juga menjual harganya di bawah dari HPP. Atau bahkan juga jadi kecewa dan akhirnya dikasih cuma-cuma gitu kan, akhirnya nggak memberikan manfaat ekonomi juga untuk mereka juga gitu. Belum lagi apalagi ya efek dari deflasi juga ya. Sebenarnya deflasi itu seneng sih karena dia harga-harga berarti turun gitu Ya kan. betul. Tapi sebenarnya juga bisa jadi sinyal bahaya kalau misalnya deflasi ini ternyata harga-harga turun ini tidak dibarengi sama keuntungan buat sejumlah pihak yang menjadi bagian dari produksi barang dan jasa gitu. Let's say kayak kata Eiza tadi, ternyata petani rugi gitu di tengah deflasi ini. Makanya penting juga untuk melihat indikator lain, karena kalau misalnya kayak BPS tuh lagi ngumumin tingkat inflasi atau deflasi atau indeks harga konsumen, itu pasti juga akan dibarengi sama yang namanya nilai tukar petani berapa, nilai tukar nelayan berapa. Sehingga bisa dilihat ketika terjadi deflasi atau inflasi, apakah nilai tukar petani atau nelayannya bertambah atau justru berkurang. Sehingga itu bisa jadi indikator berarti masyarakat yang ada menjadi tulang punggungnya di rantai produksi itu tidak mendapatkan manfaat ekonomi yang
cukup baik gitu. Iya, belum lagi juga misalnya di bidang industri juga ketika memang biasanya kan penurunan harga ini juga dibarengi juga dengan karena memang juga minat atau orang untuk berbelanjanya juga menurun juga gitu. Iya Akhirnya iya juga bisa jadi produksinya ke juga situ. jadi menurun juga gitu. Ujung-ujungnya jadi ya nyambung lagi banyaknya PHK atau mungkin nggak bergerak gitu, nggak berputar gitu produk industrinya ya kan. Knock on the wood, knock on the wood. Knock on the wood, knock on the wood. Kita knock on Brigadir Ade aja yuk. Waduh, knock knock who's there? Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore Edo dan Eza. Ih, mukanya tambah seger setelah main padel. Oh, tahu dari mana? Kok Soalnya tahu? postingan seluruh anak-anak Detik Pagi dari kemarin sampai hari ini masih mukanya Brigadir Ade. Oh gitu, Oh main gitu, jadi mainnya padel. sama tim Detik Pagi. Oh, kok nggak diajakin sih kita? Kita juga bisa loh main bekel. Sama bolanya membal juga. Iya, kita Indoor bisa juga. kok. Tim Hore juga kita bisa. Timurnya tapi gini ya. Oke baiklah kalau begitu silakan dengan Brigadir Ade, sanggahannya. Iya benar. Silakan dengan sanggahannya. Sanggahan dan laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Eza. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama di belakang saya, yakni dari arah Kalibata yang akan menuju ke arah Manggarai. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan terlihat sudah adanya peningkatan volume kendaraan di jam pulang perkantoran ini. Dan selain itu pelambatan kecepatan kendaraan juga terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini bahwa pukul 4 nanti akan diberlakukan sistem ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan selanjutnya dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Semanggi dari jalur arteri juga terpantau kondusif lancar. Kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah dikarenakan ada hak pejalan kaki di depan garis stop. Dan bagi pengendara yang akan memasuki jalur tol dalam kota, kami menghimbau untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima, dan juga perhatikan kembali batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin setelah diguyur hujan. Dan bagi pengendara roda 2 pastikan tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tupit, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sinta melaporkan. Selanjutnya kembali kepada Edo dan Eza di studio. Grazie mille, Brigadir Ade. Abis Tiba-tiba nonton jadi orang Itali. abis nonton itu ya White Lotus season 3 ya? Aku belum nonton. Season 2 deh yang di Italia. Enggak. Harus nonton Kak, seru. Tapi aku penasaran bener gimana Brigadir Ade setelah kemarin main padel bersama teman-teman dari program sebelah itu yang tidak boleh disebutkan namanya. Gimana, seru nggak? Banget. Seru? Seru banget katanya Kak. Seru banget. Wih, banyak banget ya. Wah. Itu membuat kami semakin panas. Di saat kalian bermain padel, kami bekerja di sini ya. Iya bener. Oh, akan ada perwakilan dari kita di hari Jumat nanti. Jumat sore mau gabung kalau berani main padel. Nanti Oh, gitu. kita lawan di hari Jumat ya Baik. kalau begitu. Pagi versus sore di hari Jumat ya. Betul. Nanti kan Brigadir Ade ikutan juga ya. Boleh. Oke ya. Insya Allah. Baik. Insya Allah. Nanti kita langsung Baik. izinin ke Pak Kapolri. Jauh ya. Demi pedal. Harus iya katanya. Harus Insya iya. Allah. Ya. Pokoknya nanti kan kita akan bertarung bahkan padel. Terima kasih banyak Brigadir Ade. Selamat sore Terima dan kasih. selamat melanjutkan Ditunggu. aktivitas. Dah. Selamat sore. Udah lama gak dibilang ditunggu sama Brigadir Ade. Ditunggu ya kayak. Biasanya sama ini ya yang di coffee shop ya ditunggu ya. Iya. Jumat itu tahu korban kita. Iya Jumat libur tapi Iya. kan. Kurban. Oh mau ke Kita Bandung. korban apa? Kurban perasaan. Ih, bercandanya 2012 bang. Enggak di 2012, 2002. Tapi Eza ke Bandung gak? Ke
ke Bandung Ya, lah. ntar kalau nggak Kita ke Bandung dimarahin lagi dia. Iya, sama siapa? Boleh nggak motif kalau ke Bandung nggak cuma karena kerjaan? Dan juga hari raya. Betul ya. Jadi ya emang mau pedal. Lo mau Jumat, ya udah mewakilkan aja ya. Iya. Biar kita ada Nanti perwakilan diwakili. gaul. Besok juga bakal gitu. ada padel mereka katanya. Besok kan aku nggak siaran, aku duluan. Jam berapa? Jam 2 sampai jam 4. Oh nggak apa-apa, kita habis ini tapping kok. Besok. Detikers mungkin ada yang mau nanti ya. Iya. Aku tuh sebenarnya Chat ya kita. lagi mencari hobi baru. Apa tadi hobinya itu yang mau dilakuin? Kasih tahu deh ke Detikers. Bukan hobi Itu kalau bukan hobi tadi. ya? Bukan, itu tuh cuman Eh, one time only. Ah. One time only jadi bikin orang curiga. apa itu? Apa itu? Hobi yang one time only? Bukan. Jadi sebenarnya lagi ngetrend di kalangan klan nih. Ini udah pasti Bu Indi udah jauh-jauh Oh duluan. iya, yang memelihara batu-batu itu kan. Dan yang memandikan memandikannya batu-batunya. gitu kan ya. Bener. Under the moonlight gitu kan. Ada mau human design gitu. Adalah. Jadi Coba membaca secara human design sederhana kita. Jadi sebenarnya setiap manusia itu kan didesain. didesain. Ya, nah, kita serupa revisi nih. serupa dengan ciptaannya. Betul. Nah, kemudian tuh sebetulnya dicari Kok tahu. ciptaannya sih penciptanya maksudnya. Iya. Sorry direvisi ya. Jadi kan setiap manusia itu diciptakan unik kan. Ya. Gitu kan. Habis gitu setiap orang itu juga sudah diciptakan dengan biasanya energinya tuh munculnya dari mana. Habis gitu cara memecahkan masalahnya tuh seperti apa. Gimana biar bisa mengoptimalkan dari yang dikasih. Dari atas dikasih. Terus kita bisa mengoptimalkan apa yang kita tahu itu berdasarkan ini gitu. Nanti ya. Membaca karakter psikologis berarti. Nah aku tuh nggak tahu ini tuh turunan ilmu dari mana. Kayaknya enggak. Kliniknya di mana? Karena sebenarnya yang Menggunakan kita submit itu adalah Asap-asapan kah? enggak, tempat tanggal lahir, ada jam lahirnya juga gitu. Oh. Jadi mungkin ada hubungannya dengan Rasi kondisi kondisi nebula astronomi. saat kita lahir itu gitu. Makanya sebetulnya bukan turunan dari psikologi deh, I think. Nanti aku cari tahu ya. Besok mana sih? Besok aku nonton. Enggak, baiklah kalau gitu ya. Tapi Detikers nonton terus sampai jam 5:30 ya untuk hari ini dulu. Karena kita akan punya topik yang berat tapi akan sangat ringan untuk dinikmati. Topik saya Bunda. Bukan itu topik. Habis ini ada Detikers ya, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kalau Pujo gak bisa dipegang omongannya berarti gak? Lagi. Cowok tuh cuma bisa dipegang apanya Kak? Omongannya Kalau dan omongannya janjinya. kalau nggak bisa dipegang omongannya, apalagi yang bisa dipegang? Lehernya. Cekik ya. Cekik, Jadinya ya kekerasan ini. dalam rumah burung. Rumah orang ya. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita sebenarnya outfit hari ini tuh agak kurang sesuai dengan yang akan kita obrolin. Karena hari ini aku ngerasa kayak outfit kita santai banget kayak mau ke rumah temen. Ya kan? Chill. Tapi Kayak begitu bukan nyampe pantai. rumah temen, papanya dosen jadi kuliah. Kalian udah tahu belum kalau ekonomi itu lagi gak baik-baik aja? Jangan. Tapi kita belum sampai sana Detikers karena Belum. kita masih mau ngobrol dulu sama teman-teman kita di daerah. Betul. Nah ini sebetulnya beritanya tidak semanis dari yang dihasilkan oleh kebunnya ya. Wah. Karena ada satu tragedi gitu ya yang ditemukan di sebuah perkebunan tebu di Brebes. True. Jadi adanya temuan mayat seorang wanita ya yang tadi sempat aku sebutkan juga di kebun tebu Brebes juga, dan akhirnya terungkap siapa pelaku penghilangan nyawa dari wanita yang ditemukan tersebut. Oleh karena itu kita akan langsung ngobrol bersama dengan Mas Imam Suripto dari Detik Jateng. Mas Imam, selamat sore. Edo dan Aisyah. Selamat sore Mas Imam. Mas Imam, boleh dong kita diceritain dulu dari awal bagaimana penemuan mayat ini begitu ya di kebun tebu yang ada di Brebes, dan kemudian sampai hari ini seperti apa kasus ini sudah berjalan Mas Imam? Ya,
Terima kasih Edo dan Eza. Jadi kasus ini berawal ketika pada Minggu dini hari tanggal 25 Mei 2025 ketika seorang pencari katak melintas di area tebu di Desa Dukuh Tengah, Kecamatan Ketanggungan. Saat dia mencari katak, dia menemukan sebuah sepeda motor dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di situ tergeletak tubuh seorang wanita yang sudah tidak bernyawa. Temuan itu kemudian dilaporkan ke pihak desa dan diteruskan ke pihak kepolisian. Setelah itu jenazah dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Hasil dari otopsi sendiri menurut keterangan dari sumber kami di kepolisian menyebut bahwa korban meninggal akibat dibunuh. Artinya dalam tubuh korban ada luka senjata tajam. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasil dari penyelidikan pihak kepolisian dapat keterangan bahwa korban wanita 22 tahun itu sebelum ditemukan meninggal, dia diajak seorang temannya menuju ke salah satu SPBU yang ada di Kesana. Di situ dia bertemu dengan seorang yang memiliki ciri khusus, artinya dia memiliki ciri badan kurus, pakai topi, kemudian berambut pendek. Dari situlah terakhir kali Santi terakhir kali ada di dunia. Setelah beberapa jam kemudian Santi ditemukan sudah tidak bernyawa di perkebunan tebu. Hasil pemeriksaan polisi pada hari Senin sore merupakan akhir dari pelarian pelaku yang menghabisi nyawa Santi. Dia adalah Wantio, mantan suami dari Santi yang dibunuh. Wantio mengaku dia membunuh Santi karena sering diejek baik secara ekonomi maupun secara pekerjaan. Dari situlah dia berencana menemui Santi yang berada di SPBU Kesana itu dengan menyiapkan sebilah kapak untuk membawa Santi ke tempat sepi untuk dihabisi. Berarti pembunuhnya Sedianya berencana ya Mas ya? Sampai hari ini menurut keterangan dari Kasat Pak AKP Resandro itu menyatakan bahwa penerapan pasal berencana memang masih perlu didalami lebih lanjut karena harus mengetahui mulai dari niat pelaku atau sampai dia melakukan kejahatan di situ. Baik, apakah selama proses penghilangan nyawa ini pelaku ini melakukannya sendirian? Ya, dari keterangan yang diperoleh dari pengakuan pelaku bahwa Wantio melakukannya sendiri. Dia sedianya mau menghabisinya di tengah jalan, namun karena kondisinya tidak memungkinkan, maka dia memilih ke tempat sepi yaitu yang ada di tengah perkebunan tebu. Dari pemeriksaan terhadap pelaku, apakah ditemukan tanda-tanda kelainan jiwa pada pelaku Mas hingga melakukan ini atau memang ini dilakukan secara sadar? Ya, Wantio menjelaskan bahwa dia secara sadar memang berniat menghabisi mantan istrinya itu karena memang sudah tidak kuat terhadap ejekan yang dilontarkan oleh Santi semasa dia hidup. Oke, bahaya sekali ya. Ini juga sebenarnya pasangan yang masih cukup muda begitu. Santi sendiri baru berumur 22 tahun dan pelaku berumur 28 tahun. Baik. Kemudian juga setelah ditangkapnya pelaku dan kemudian pelaku juga mengakui perbuatannya juga, apa Mas update terbarunya? Apakah ada hukuman yang sudah dijatuhkan kepada pelaku? Ya, pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pelaku karena memang dari awal kejadian memang ada indikasi untuk bisa diterapkan pembunuhan berencana. Namun saat ini polisi belum bisa memutuskan karena memang pelaku juga sekarang masih diperiksa dan beberapa orang yang terkait dengan kasus ini juga masih menjalani pemeriksaan. Apakah ada cerita Mas yang diketahui terkait latar belakang latar belakang mereka sampai akhirnya bisa bertengkar sehebat ini gitu? Apakah memang hanya indikasinya
gara-gara diejek atau ada indikasi lain gitu sehingga akhirnya pelaku mau melakukan perbuatan sekeji ini? Mhm. Pasangan suami istri itu sudah memutuskan bercerai sekitar 2 tahun lalu. Oke. Sebenarnya dari pihak pengakuan dari Wantio sendiri, dia menyatakan bahwa sebenarnya dia itu menghendaki untuk bisa kembali Rujuk. rujuk dengan Santi. Namun karena menurut Wantio sering menjadi korban ejekan atau makian, maka dia mengurungkan niat untuk rujuk. Namun meskipun demikian, Wantio mengaku kerap cemburu manakala Santi diajak oleh pihak lain. Demikian. Berarti ada unsur kecemburuan juga ya? Iya. Ya. Ini ya. Betul. Baik. Apakah ada ini Mas tuntutan begitu dari keluarga korban mungkin terkait kejadian ini atau seperti apa respons mereka? Ya, pihak korban yang jelas menyatakan bahwa agar pelaku ini dihukum sesuai setimpal dengan perbuatannya. Baik. Dan korban sendiri sudah dikebumikan ya Mas ya? Sudah dikebumikan. Baik. Baik, kalau gitu terima kasih banyak informasinya Mas Imam. Kita nantikan informasi terupdate dari Jawa Tengah dan juga termasuk kasus ini dari Mas Imam dan teman-teman di Detik Jateng. Terima kasih banyak Mas Imam dan selamat bertugas kembali. Siap. Ini lagi-lagi jadi alarm. Betul. Jangan takabur buat ngejek-ngejekin orang. Karena kita nggak pernah tahu orang itu ketika kita berikan tekanan, responsnya akan seperti apa kan, gitu. kondisinya pun sedang seperti apa gitu. Betul. Termasuk juga ya, mereka kan juga adalah mantan pasangan suami istri gitu yang dulunya pernah mencintai bersatu karena saling sayang gitu yang sampai akhirnya juga harus berpisah karena satu dan lain hal, tapi tentunya harusnya nggak menjadi nggak memberikan itu tuh alasan untuk bisa berbuat jahat gitu ya seorang lain. Betul. Gitu. Terlepas mungkin juga dari bagaimana kedua orang ini akhirnya waktu itu sempat akhirnya memutuskan untuk menikah dan kemudian akhirnya berpisah gitu. Mungkin bisa jadi evaluasi juga bagaimana sebelum akhirnya kita memutuskan untuk menjalin hubungan yang lebih serius. Nah, ditelisik lagi apakah memang kita sudah cukup ini untuk bisa mengarungi bahtera rumah tangga ini dengan kondisi mental kita, ekonomi segala macam sehingga mitigasi risikonya bisa dilakukan gitu untuk hal-hal yang kayak gini. Setuju. Tapi karena nanti kan juga akan ada bertumbuh lagi, nanti akan ada anak, iya, yang ngurus anaknya seperti apa. Berumah tangga. Gak heran kan gak heran ada wacana untuk melakukan vasektomi supaya untuk yang menghindari gitu iya, ya. untuk menghindari yang namanya potensi-potensi kejadian tidak baik seperti ini gitu. Gitu, termasuk juga menghindari pernikahan di usia yang memang belum siap ya. Tapi Begitu. sebenarnya Mas siapa pelakunya tadi Mas 28 tahun, berarti kalau 2 tahun lalu bercerai 26 tahun tuh ya let's say 26 ke bawah, 26 tuh udah menikah gitu ya. Usia yang sebenarnya cukup matang sih untuk seorang pria tuh buat berumah tangga. Cuma ya itu secara mental, jadi age is perlu just a number ya. Age is a number. Gitu, ternyata belum tentu juga sebetulnya di usia yang sebenarnya dianggap sudah matang, tapi ternyata secara mental memang belum siap juga gitu. In this economy. Lagi-lagi nih. In this economy gitu ya. Semoga ya, tapi tetap kita juga mengucapkan turut berbelasungkawa juga untuk korban dan keluarga korban. Semoga yang ditinggalkan juga tabah dan mudah-mudahan kasus kayak gini tuh gak ditemui lagi. Amin. Gitu. Karena always remember that you guys used to love each other gitu kok. Betul. Bisa sih dan gitu. dunia tuh gak sederhana karena lo rumah makan Padang. Bukan dong. Salah. Karena di ejek doang kemudian udah berakhir. Cuma ya namanya emosi ya, kita gak pernah tahu kayak gimana tuh setan datang tiba-tiba ketika situasi yang memang tidak cukup kondusif gitu. That's why perlu
dipikirkan lagi, harus bijak sejak dalam pikiran sebelum melontarkan sebuah kata-kata gitu. Betul, 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 betul. Nah, dilanjut kali ini mungkin kita akan beralih masih sama-sama miris juga sih sebetulnya Apalagi yang ya. miris, Eiza? Kalau tadi mungkin adalah Stop. Stop. I know, I wanted to stop juga ya. Aha. Mudah-mudahan nggak ada lagi kisah kayak gini. Mhm. Mudah-mudahan juga nanti sebetulnya ya mudah-mudahan sih sebetulnya dua-duanya bisa. Kita pengen dapat update kelanjutannya dari kalau ini adalah seorang ayah dan putrinya dan anaknya ya. Yang kemarin sempat ditemui juga sama-sama datang ke job fair buat sama-sama cari kerja. Oh, bukan buat nganterin doang, tapi Bukan beneran buat sama-sama nganterin bawa aja. map. Map. Map, iya. Kalau map jadi peta Peta. ya. Kalau masih di Aduh, kalau English. bawa map tuh biar nyampe mungkin ya. Iya, benar. Takutnya salah alamat gitu di job Betul. fair-nya juga ya. Jadi ini seorang ayah dan juga anaknya ya. Ayahnya itu adalah Pak M. Nur berusia 49 tahun. Kemudian tahun lalu itu mengalami PHK. Padahal sebetulnya juga sudah memiliki pengalaman kerja di bidang IT kurang lebih sekitar berapa tahun ya? Lama lah pokoknya ya, jelas. Aku Soalnya udah kayak bapak-bapak tadi ada pasti. kayaknya tadi ada angkanya gitu ya. Oke. Usianya 49 tahun, hampir 50 tahun. Sementara anaknya itu fresh graduate ya, baru lulus sekolah juga dari 2023 lalu, tapi belum juga mendapatkan panggilan pekerjaan. Akhirnya mereka berdua juga hadirlah ke job fair ini gitu. Dua-duanya mengalami kendala yang berbeda. Di mana bapaknya ini mengalami kendala yaitu adalah karena sudah cukup tua, usianya 49 hampir 50 tahun. Padahal, nah benar nih, pengalaman kerjanya lebih dari 10 tahun di bidang IT gitu. Di sisi lain, sang anak juga belum mendapatkan pekerjaan dan belum mendapatkan panggilan pekerjaan semenjak lulusnya juga. Kemudian juga mungkin kalau fresh graduate kan harus bersaing dengan fresh graduate lain yang udah sudah punya punya pengalaman bekerja selama 10 pengalaman. tahun. Magang dari SMP ya. Bener gitu Oh, dari SD ya kan. mungkin. Padahal udah ikutan CPNS tapi belum rezekinya juga Semangat gitu. bapak dan anaknya ya yang sama-sama cari kerja. Kita tahu bahwa ini adalah perjuangan yang tidak mudah memang. Susah emang nyari kerja tuh sekarang. Betul. Beneran deh. Orang-orang tuh sekarang lebih cenderung, makanya tenaga kerja informal kan pada akhirnya yang mendominasi tenaga angkatan kerja kita sekarang ini. Iya. Dan tenaga kerja informal ini juga jadi sebuah bahaya juga buat negara kita di masa depan. Apakah ini akan bisa berkepanjangan apa enggak buat mereka nanti. Belum nanti soal, ini soalnya kembali lagi ke bagaimana nanti mereka mempersiapkan uang pensiun mereka dari tua nanti gitu-gitu. Setuju, makanya gitu. Jadi cukup ya miris juga. Di satu sisi juga kayak di era ageism, how do you say? Ageism. Ageism di mana semua pekerjaan tuh kayaknya ada batas usianya. Dan it ends at 30 mostly. Walaupun Isn't katanya it itu scary? udah nggak terlalu lagi ada imbauan kan bahwa Iya. nggak perlu lagi ada syarat-syarat itu. Untuk usia gitu. Tapi masih himbauan aja. kita kan nggak tahu gimana praktiknya. gitu dan ya Soalnya mungkin itu juga sudah karena kita membudaya pada akhirnya kan. karena kita mungkin juga belum pernah ada di sisi perekrut. Kalau aku tuh jujur aku belum pernah ada di posisi perekrut juga. Jadi pasti juga sebetulnya ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang akhirnya Iya. memaksa perekrut juga harus menentukan adanya Yang mana yang batasan akan usia diambil, ya. gitu. Walaupun sebenarnya sempat juga aku melihat satu konten juga di sosial media bahwa please hire seniors yang mereka punya anak, yang mereka punya keluarga. Karena apa? Karena mereka jelas kerjanya tuh buat apa. Ada yang Lebih berdampak diperjuangkan. ya Ada ekonomi yang diberikan. gitu, Kekuatan ekonomi yang diperjuangkan diberikan. karena tentunya hustle spiritnya mungkin ya jelas karena harus membiayai keluarganya. Karena kalau gitu. dikasih ketika uangnya dipakai buat beli tiket konser, beli kopi, kamu beli final. nggak ada yang beli final di sini ya, cuman dia doang. Ih. Tapi ya semua orang juga Aku kan membantu musisi. Iya benar juga. Tapi kita semua punya hak yang sama untuk mendapatkan Pekerjaan. gitu. Terlepas dari siapa yang punya alasan lebih
besar atau tidak, jadi malah adu nasib jadi. Dan juga di Twitter tuh lagi banyak yang nge-share kalau mereka udah mulai di fase ada yang nawarin kerjaan di Kamboja. Oh Ya iya apalagi lagi. kalau bukan admin sosmed. Apalagi kalau bukan Ju? IT. IT Ju bawa. I tidak tahu maksudnya IT itu. I tidak tahu tuh ngapain Iya, gitu judol. ya. Apalagi ya. kalau bukan itu. Dan mereka terang-terangan kan ngasih ininya. Cuma Iya benar, aku ini sempat lihat juga ekonomi orang kalau dikasih kayak gitu pasti ya udah nih. Ih, jangan dong. susah nawarnya guys. Jangan. Kayak nggak punya daya tawar dan akhirnya kayak udah jalan pintas aja oke deh. Padahal banyak yang udah bilang juga once ada di sana Anda akan jadi tukang pecel lele karena di sana banyak marketnya. Enggak, akan susah buat balik Indonesia. Iya betul. Jadi pikir Makanya 1.000-2.000 kali. Makanya in this economy kita akan himbau juga untuk seluruh masyarakat untuk menggunakan hak suara pilihnya dengan baik. Betul. Maksudnya untuk warga Korea Selatan karena bentar lagi mau pemilu. Oh, Korsel juga ditawarin warganya buat jadi admin judol ya. Iya. I just knew it. Jangan salah pilih maksudnya untuk warga Korea. Karena kalau salah pilih, nanti warganya ditawarin. bukan nanti warga Korsel mungkin iya gitu. Sabar. Gue susah bersihinnya. Karena nanti siapa tahu kebijakannya berbeda untuk para idol-idol. Iya bisa. Karena kan ekonomi Korsel juga pondasi salah satunya adalah dari K-pop. Betul, dari entertainment world. Itu nomor berapa sih, Kak? Oh, iya. Lupa lagi. Ya, kita butuh Jadi kopi ini dulu deh guys. Lagi mau ada pesta Pora. politik. Oh politik. Pesta demokrasi itu dia di Korea Selatan juga ya. Jadi kita abis ini akan ngobrol sama Jungkook yang lagi ngantri di TPS-nya. Nah, itu dia, tuh yang pakai topi tuh. Nah, beneran. Oh iya, itu ada Jimin juga di sana. Nah, tuh, Ada RM tuh belakang tuh. Betul. Si L tuh. Siapa yang sih L? L mah. Si L yang itu, yang SNSD. Oh gue gak tahu. Taunya yang sekarang doang. SNSD itu bukan jadul ya. Gitu. Jadi sekarang di Korea Selatan lagi ramai untuk warga Memilih Korea Selatannya pemimpin itu baru. adalah betul menggunakan hak Karena kemarin suaranya. kan habis dimakzulkan. Iya, gara-gara bikin Onar. bikin pengumuman sepihak ya Iya benar. dengan agresi militer yang Betul. ada gitu. Tercatat lebih dari 15,4 juta orang atau 34,74% pemilih yang sudah terdaftar dan sudah memberikan suara mereka selama pemungutan suara yang diawali di tanggal 29 Mei kemarin gitu ya. Semangat untuk wargi-wargi Gwangju, Jung Si Yun, Park Ji Sung. Pemain Manchester United dong jadinya. Korsel bukan? Iya Korsel. Iya, belum tentu itu Park Ji Sung yang sama. Ini mungkin wargi Bener, dari Lee Min Ah dipanggil oleh Pak Camatnya untuk segera mengisi Sok mangga. coblokannya Iya. ya. Iya betul. Kemarin gue baru nonton ini trio. Queen Tang Lui juga harus ini Wong memberikan Fei Hung. Jackie Chan. itu udah beda lagi negara. ya. Kemarin ngomong Apa? soal Korsel, gue di Java Jazz nonton trio jazz dari Korsel. Nama trionya adalah Yoon Seok Chol. Nah itu juga dipanggil oleh Pak RT-nya untuk segera Jangan memberikan lupa ya guys. suara. Kalian abis dari Jakarta langsung balik kan nih lagi pilpres soalnya. Pilpres ya. Ya udah, selamat berpesta demokrasi buat seluruh warga Korsel. Jai. Begitu juga kita ngasih semangat bukan urusan kita. Apa sih Cayo? Cayo kayaknya Jepang ya? Cayo Cina. Oh Santai aja dong bilang Cinanya. Kanpai. Sugoi. Itu Jepang juga. Mantap. Itu jadi Jepang juga. Ya udah bukan. guys, kita akan mencari tahu dulu. Aigo itu ya ampun. Nah gitu. Jinja? Kamsahamnida? Beda.
Kita break dulu ya Detikers ya. Sorry banget we have nothing to say about Korea Selatan karena memang dua-duanya adalah wibu ya. Jadi kita akan kembali lagi habis ini, kita akan banyak obrolin soal ekonomi, termasuk nanti akan ada pembahasan tentang bagaimana sebenarnya kita menyikapi badai PHK yang sedang menerjang Indonesia saat ini. Pakai payung yang lebar pokoknya. Sesaat lagi Detik Sore. Cuma hore-hore. Welcome back to Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Gue lihat gak ada bumper tadi tuh ya. Kita akan ngobrol kali ini yang lebih serius lagi Detikers, karena ini semuanya pasti Detikers pengen cari tahu deh kenapa sebenarnya penyebab dari badai PHK yang saat ini selalu terus-menerus menghadang kita dari berbagai macam lini industri. Betul sekali, berbagai lini industri dan bahkan sebetulnya juga di berbagai level juga Kak. Jadi nggak bisa kita pungkiri lagi bahwa adanya pemutusan hubungan kerja ini bukan cuman pada saat hubungannya adalah let's say mitra, let's say apa tuh sebutnya third party atau outsourcing, tapi juga udah menembus ke M level gitu ya, dan bahkan sebetulnya di salah satu perusahaan teman dekatku, perusahaan swasta yang bergerak di bidang apa ya, ada medianya, ada eventnya juga gitu ya, industri kreatif lah. Itu udah bahkan sampai si levelnya pun udah nggak menerima gaji gitu. Jadi ya udah lintas level dan lintas industri juga gitu. Hal ini tuh terjadi gitu, dan apa sih sebetulnya awal atau mungkin penyebab utamanya dan sampai kapan sih gitu ini tuh, apakah ini musiman gitu ya, apakah pengaruhnya memang dari luar atau internal Indonesia juga, nanti abis ini kita akan tanyakan juga. Ya, sekarang kita udah terhubung langsung sama Pak Tajudin Nur Effendi, pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada. Selamat sore Pak Tajudin. Sore. Sore Pak, sehat Pak Tajudin? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ini kayaknya ekonomi kita nih yang lagi nggak sehat Pak Tajudin. Iya. Ini gimana Pak Tajudin melihat saat ini badai PHK terus-terusan terjadi menghalau ekonomi Indonesia, dan juga sejumlah indikator juga sepertinya ini ya mendukung terjadinya badai PHK ini dengan pertumbuhan ekonomi yang melambat, kemudian juga indeks harga konsumen yang saat ini deflasi, itu dalam setengah tahun ini udah 3 kali gitu. Terus juga beberapa indikator lain lah, termasuk juga katanya beberapa waktu lalu kita juga tahu bahwa ada asosiasi UMKM yang mengaku bahwa penjualan omset dari UMKM tuh makin turun gitu. Iya. Gimana Pak Tajudin melihat ini? Apakah memang ini adalah badai PHK yang memang semua sekarang lagi sedang menghadapi ini, atau seperti apa analisisnya Pak? Jadi kita harus melihat ke belakang tuh. Awalnya itu kan COVID. Oke, terus berkembang. Perang Rusia Ukraina. Itu dampaknya global, kita kena juga. Kemudian yang paling gawat itu tahun tanggal 8 April Pak ya, tahun 2024 pemerintah mengeluarkan regulasi atau katakan Permendak itu yang membebaskan impor. Masuklah barang impor yang harga murah. Kemudian banyak industri kita kalah bersaing. Yang awal-awalnya itu cuma tekstil, tapi kemudian merembet sampai ke industri yang lain. Nah, kita yang paling contoh yang vilakan Suritex gitu kan. Nah, kemudian ikut sekarang kemana-mana. Nah, kemudian ada kebijakan kebijakan efisiensi yang tidak disangka ternyata berdampak kemana-mana. Sekarang hotel juga sudah kena. Nah, kalau hotel sudah kena itu kan nanti ada multiplier effect. Hotel kan biasanya ada restoran, kemudian restorannya kurang, itu tenaganya kerja kurang, dan sebagainya. Itu menyebabkan angka PHK terus meningkat. Ditambah lagi kemudian media belakangan kan, tambah lagi. Nah, kita nggak tahu nanti kalau katakan jadi dihapuskan outsourcing, perkiraan saya itu juga akan menambah
Daftar Apa PHK PHK, lagi. PHK lagi. Karena saya coba-coba buka data tahun 2020, pekerja outsourcing itu ada sekitar 600.000, kemudian perusahaan ketiga yang memberi mereka pekerja itu kira-kira ada 300.000 begitu. Kalau itu dihapuskan kan itu berarti tutup semua. Yeah, that's a huge Iya. number. Iya. Ya atau otomatis terjadi lagi pengangguran lagi, itu nanti PHK lagi. Mhm, 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 mhm. Ya, ini menurut hemat saya yang berlanjut kemudian ya dampaknya apa? Ya PHK penghasilannya berkurang, ya kan? Mhm, mhm. Daya belinya berkurang. Ya, akhirnya berdampak kepada konsumsi. Dan itu kemudian saya cek di data BPS. Ini inflasi apa deflasi? Ternyata terjadi deflasi. Saya lihat data yang baru dikeluarkan 2 Juni yang lalu, itu deflasinya pada Januari 2025 76 turun menjadi bulan Mei itu kalau nggak salah saya jadi 37, turunnya cukup tajam. Ya. Saya masih kurang yakin lagi itu. Saya cek indeks harga konsumen, itu juga turun. April 2025 108,47, Mei 2025 turun jadi 98,07. Ini kan rangkaian yang begini kan nggak bisa kita Abaikan ya. Iya, maksud saya nggak bisa kita buat-buat kan, Oke. menyebabkan tambah lagi pengangguran. Mhm. Data Sakernas tahun 2005 Februari. Ini ada semuanya catat, ini saya catat, itu saya cek tabel. Itu di halaman 12, pengangguran kita SMA-nya 20%. Wow. SMK-nya 22%, SMP 16,20%, sarjana S1, S2, S3 14% kira-kira. Iya, bahkan IMF juga mencatat Indonesia tuh di peringkat kedua dengan jumlah pengangguran terbanyak Terbanyak. di negara-negara Asia berkembang ya, Pak. Pernah naik. Mhm, mhm, mhm. Dulu kita nomor 1 itu 5,2 dulu, turun sebentar naik lagi sekarang. Baik. Dan ini sepertinya jadi satu cycle yang berkepanjangan gitu. Dan sebetulnya ini bukan sesuatu yang baru terjadi atau mungkin tidak terprediksikan. Sebetulnya menurut Pak Tajudin sendiri, bagaimana sih keseriusan pemerintah untuk menanggapi ini gitu, Atasi badai mengatasi ini. ini? Ya kalau sampai sekarang saya lihat ya belum ada kebijakan yang serius, saya dengar. Ya kan? Ya paling ya belakangan kita dengar itu ada job fair. Ya. Yang melakukan katanya Dinas Tenaga Kerja. Ternyata juga menimbulkan huru-hara. Yang dibutuhkan 1,5 juta yang datang 25.000. Juga kemarin itu DKI ya. Pasukan Orange itu dibutuhkan 1.200 datang 7.000. Dan itu menunjukkan bahwa anak-anak muda kita butuh kerja, butuh lapangan pekerja. Lapangan kerja. Nah itu tidak bisa kita bantah dan datanya ini kok konsisten gitu loh. Ya. Ya, saya cek PHK-nya, saya cek deflasinya, saya cek indeks harga konsumennya dan seterusnya. Dan saya hitung itu ada harga konsumen itu ada hitung-hitungannya. Itu memang konsumsi menurun, daya beli konsumsi menurun. Dan itu dampaknya Anda tahu pertumbuhan ekonomi kita menurun. Melambat ya. 4,89. Nah itu tandanya apa? Kontribusi dari konsumsi yang selama ini cukup penting ya di dalam pertumbuhan ekonomi kita biasanya bergerak antara 55 sampai 60 mungkin turun. Itu yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi khusus dari 5, berapa menjadi 4,87 kalau nggak salah ya. Jadi Pak Tajudin melihat ini sudah jadi alarm yang cukup serius gitu Pak buat ekonomi kita dari indikator-indikator tadi. Kalau ini berkelanjutan bisa resesi. Kalau dilihat dari respons pemerintah kan Pak sebenarnya nggak tahu ini apakah pemerintah masih cukup denial terhadap kondisi saat ini atau memang berusaha untuk mengafirmasi positif dulu supaya ini bisa terus diperbaiki gitu. Karena seperti yang disampaikan juga sama Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan kita bahwa beliau sendiri menolak mengakui bahwa ada penurunan daya beli begitu di masyarakat kita karena kalau dilihat dari deflasi yang terjadi sampai 3 kali sampai saat ini itu juga tingkat inflasinya masih di rentang 2% dan dianggap bukan sesuatu yang menunjukkan terjadinya pelemahan daya beli gitu Pak Tajudin. Pak Tajudin melihatnya seperti apa?
Kalau secara teori yang pernah saya belajar dalam ekonomi tenaga kerja, itu kalau sudah deflasi selama beberapa bulan, ini kan saya memantaunya mulai Januari, 0,76, kemudian turun menjadi 0,40, terus turun menjadi sekarang 0,37. Nah, turun terus. Nah, kalau dalam keadaan yang katakan sementara, itu dia akan naik lagi. Naik turun begitu ya, tapi itu waktu akhir. Ya memang nilainya tidak begitu tajam, tetapi kan sudah berdampak kepada pertumbuhan ekonomi, ya kan? Berarti kan serius itu kalau sudah berdampak kepada ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu salah satu indikator ya bagaimana kita perbaikan kita di dalam katakan dari sudut pandang ekonomi. Karena secara teoritis itu akan berkampiran dengan berbagai macam. Ada investasi, ada hubungannya dengan moneter, ada hubungannya dengan fiskal dan seterusnya. Nah, ini kan belum pernah dijelaskan ini gimana. Kita nggak tahu karena itu kan domainnya pemerintah, domainnya Bu Wani. Sri Mulyani. Tapi tidak terdengar aja mengatakan ini belum apa-apa ini, belum. Masih biasa ini gitu. Tapi menurut hemat saya pernah belajar ekonomi ketenaga kerjaan, kebetulan saya tahu bahwa ini tentunya berkaitan dengan nanti fiskal dan seterusnya. Tapi kita tidak pernah dengar ada cerita tentang itu. Dan PHK berlanjut terus. Ya, dan deflasi menurun terus. Betul. Deflasi yang sebenarnya terjadi kan bukannya justru lebih bahaya gitu Pak ya, ketika deflasi tapi di mana-mana orang justru mengurangi yang namanya konsumsi gitu kan. Deflasi berarti harga-harga turun, tapi kenapa orang malah justru mengurangi yang namanya konsumsi. Berarti Ya, ada memang, ketakutan gitu dalam mengeluarkan uang yang dibelanjakan. ya memang tidak berarti bahwa kemudian deflasi karena PHK. Tetapi kan juga ada investasi tidak masuk. Itu salah satu indikator juga kan. Jadi biasanya faktor musiman, lebaran dan apa sebagainya berpengaruh. Tapi kalau ini yang konsisten, saya lihat itu deflasi. Dari mulai Januari saya mulai mantau itu. Deflasi 0,76, Februari turun 0,48, sekarang bulan Mei menjadi 0,37 kan. Turunnya konsisten. Ini benar apa tidak? Saya cek indeks harga konsumen. Harga konsumen juga konsisten menurun. Jadi kan nggak ada alasan kita mengatakan ini bukan dampak PHK atau penurunan daya beli, kan nggak bisa juga kita seperti. Nggak tahu saya perhitungan ekonomi makronya saya gimana, saya nggak tahu. Saya ini kan belajarnya kan yang mikro. Baik. Soal ketenaga kerjaan deh Pak Tajudin, ini kan juga jadi isu juga buat teman-teman kita sekarang yang sedang cari kerja tapi supply lapangan kerjanya kayaknya minim banget. Dan ini sebenarnya sudah jadi momok dari tahun ke tahun buat pemerintah tuh menyediakan lapangan kerja sebesar-besarnya gitu. Pengusaha juga selalu bilang isu kita tuh selalu adalah yang pertama adalah penyediaan lapangan tenaga kerja gitu. Itu memang isu yang pernah tidak seimbang antara penawaran dan permintaan. Ya, karena setiap tahun kita berapa menghasilkan angkatan kerja yang akan masuk kerja. Menurut catatan BPS, berdasarkan survei Sakernas Februari tahun 2005, itu yang akan masuk ke pasar kerja itu 3 sampai 3,5 juta. Oke. Kalau pertumbuhan ekonomi kita 5, secara teoritis itu hanya mampu menciptakan kira-kira 1,5 juta. Masih kurang. Masih jauh ya angkanya ya Pak ya? Ya, berarti kan ada orang yang tidak bisa masuk ke pasar kerja. Iya kan? Secara teoritis seperti itu. Nah, ini terjadi sudah cukup lama sebenarnya. Iya. Ya. Kalau ini terus, maksudnya kemudian solusinya apa dong Pak Tajudin biar bisa menyerap ini semua? Di mana bottleneck-nya? Saya buka buku saya yang waktu kuliah ekonomi ketenaga kerjaan itu. Ini sebetulnya pekerjaan ekonomi, yaitu harus melakukan moneter ekspansif bank sentral, menurunkan suku bunga begitu, meningkatkan belanja negara, menurunkan pajak, memberikan stimulus langsung. Ini secara teoris dalam buku yang pernah saya pelajari. Saya nggak tahu kemudian bagaimana itu diterapkan di Indonesia karena saya nggak tahu sama sekali. Karena kita tahu kan yang ribut ini kan hanya peluang kerja ini. Tapi seberapa jauh pemerintah mengatasi secara ini kan jelas
ada domain ekonomi di sana. Ya. Nah ini yang perlu dijelaskan. Apakah memang tidak ada apa-apa, tapi kok ya tren yang biasanya dipakai mengukur keadaan ekonomi itu, tapi menunjukkan penurunan. Tapi memang sementara- Pak Tajudin, sorry saya potong, sumber daya manusia kita untuk bisa mengisi posisi yang tersedia di industri saat ini memang tidak cukup apa ya Kompetensinya match gitu match, untuk bisa mengisinya, sehingga akhirnya terjadi gap di situ. Tapi Mas, saya katakan, kenapa ya luar negeri itu menerima tenaga kerja kita? Iya sih. Ribuan loh Mas. Nah kenapa itu Pak? Nah iya, ya kan? Kalau memang tidak mampu kan nggak diterima. Kalau mentalnya jelek kan nggak diterima. Tapi di Jepang malah welcome pemuda Indonesia. Artinya Kan di luar dipakai, kenapa di dalam negeri kok bisa nggak kepakai? Jadi kalau alasan selalu mengatakan sumber daya kita rendah, ya itu kan, saya pikir harusnya ya pemerintah bagaimana meninggikan itu. Tetapi dalam kenyataannya, kemarin kan ada pernyataan dari badan migran apa namanya, yang tenaga kerja kita dibutuhkan sampai 1,7 loh, di luar negeri. Artinya 100 memang negara. kesulitannya adalah di penyediaan lapangan pekerjaannya. Ya, saya pikir itu. Nah, jadi kenapa? Karena investasi kan boleh dikatakan kan ya tidak terdengar masuk di Indonesia. Contohnya ini saya selalu ulang ini. Tahun 2019 ada 33 industri dari China akan relokasi ke Asia Tenggara. 25 masuk ke Vietnam, lainnya masuk ke Malaysia atau Singapura, tidak ada yang masuk ke Indonesia. Oke? Nah, kemudian dicarilah alasan mengapa itu terjadi, karena struktur, katakan ekosistem investasi kita itu memang tidak menjanjikan, ya kan? Birokrasi yang berbelit, mengurus surat izin yang susah, kemudian ya penegakan hukum yang lemah, dan kemudian kondisi politik yang tidak stabil. Dan itu kan hal-hal yang sangat penting di dalam investasi. Mana mungkin investor datang ke Indonesia kalau tidak ada jaminan dana yang mereka investasikan di sini akan aman. Belum lagi cerita kita tentang palak memalak, ini begitu kan, preman-preman. Premanisme. Itu kan semuanya terjadi. Dan ada tahu LG yang sudah mau masuk ke Indonesia dengan tiba-tiba pergi lagi. Ya kan? Pak Tajudin, kalau boleh ngasih tips gitu Pak, atau mungkin saran petuah ya, gitu ya, buat teman-teman kita yang lagi nyari kerja, teman-teman yang mungkin sedang diterjang sama badai PHK. Betul, yang lagi berusaha nih di tengah-tengah ketidakpastian ini, apa Pak yang saya pernah ngomong itu ekspor lah tenaga kerja kita. Ekspor, diberilah peluang untuk pergi kerja, dibantulah mereka. Karena saya dengar pemuda-pemuda kita yang kerja ke Korea ke Jepang itu bayar, katanya ada yang sampai 30 juta. Kalau kondisi dalam negeri kelihatannya susah, tetapi kemudian di luar ada peluang, ya dibantulah mereka untuk mengurus paspor misalnya, keringanan-keringanan yang lain, seperti yang pernah dilakukan Filipina kepada tenaga kerja mereka. Mereka ekspor itu tenaga kerja mereka dipermudah. Nah kemarin waktu ada katakan tagar kabur dulu aja, ya. Nah kan respon pemerintah kelihatannya nggak enak. Jangan Harusnya dijulidin justru ya. didukung ya. Didukung Kita aja. kurang diaspora juga soalnya ya. Biar orang mau kerja biarin aja ya. Saya pernah membaca pengalaman India. Dan India tahun 70-an itu mengirim banyak sekali tenaga kerja ke luar negeri. Semakin besar ke Amerika. Mereka dapat pengalaman, sekarang mereka pulang, mereka mengembangkan berbagai macam industri berkembang dengan pesat. Jadi diaspora yang pulang ke Indonesia itu, ke India itu membawa pengalaman, membawa pengetahuan, dan mereka bisa bekerja dan bagus. Jadi kalau kita katakan sekarang mendukung tenaga kerja kita untuk bekerja, kan dia punya di luar negeri, dia punya pengalaman. Ya. Nanti duitnya juga dikirimnya ke Indonesia padahal Pak ya. Betul, pahlawan devisa tuh sebetulnya. Belum lagi mereka itu kan orang Indonesia ini biasa kan ingat ibu, ingat ayah itu dipisah. Ingat mantan juga Pak. Wah, Kirimin duit ke mantan. kalau itu
kembali lagi ke masing-masing Masing-masing kalau ya. begitu. Oke, sepakat kalau buat itu Pak Tauhid kita harusnya didukung aja ya sama pemerintah, harusnya Betul. kemarin Iya dong. tidak direspons dengan Iya dong, karena kan gini, kita harus menyadari di dalam kita belum siap, oke? Sedangkan tenaga katakan produktif kita itu sekarang yang dimasuk dengan bonus demografi itu kan besar sekali, Ya, betul. hampir 70%. Itu Gen Z, milenial dan seterusnya. Anda lihat kemarin di Bekasi Ya, itu pemuda apa orang tua? pemuda semua Pak, Pemuda kebanyakan. semua kan itu. Itu yang baru menyelesaikan pendidikan, jangan-jangan gitu. Jadi menurut hemat saya ini bonus demografi yang disebut-sebut sebetulnya ini sudah cukup lama loh ini. Saya ingat sekali 10 tahun yang lalu orang sudah hati-hati kita punya bonus demografi. Bagaimana caranya kita manfaatkan agar kita bisa membangun ini. Dan kemudian muncullah cita-cita Indonesia Emas tahun 45. Ya kan? Baik. Betul. Kalau begini caranya Sulit ya. Masih Saya lagi yang panjang. ngomong bukan Pak Tajudin Masih ya. panjang maksudnya Anda yang perjalanannya. Iya. Sulit ya, tapi untuk belum Anda tentu yang jawab. nggak bisa sih. Tapi kita Betul. harus Tetap tetap optimis. usahakan gitu ya. Anyway, terima kasih banyak Pak Tajudin untuk Oke. waktunya berdiskusi bareng kita di sini di Detik Sore. ya, oke. Terima Ya. kasih sekali lagi waktunya. Selamat sore Oke. dan sehat selalu Pak. Sehat selalu Ya. Pak, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga bermanfaat. Amin, Pasti. terima kasih Insya banyak Allah. Pak. Dari Pak Tajudin kita menuju ke bapak-bapak andalan lainnya. Yaitu Pak Tauhid Ahmad. Karena tadi ngomongin soal adanya badai PHK yang akan berlangsung sampai kapan nih gitu ya. Sampai akhirnya juga ya menemukan lah ya sarannya atau mungkin memberikan semangat untuk teman-teman yang memang sekarang lagi berusaha untuk mencari pekerjaan gitu. Tapi sebetulnya juga banyak sekali di antara teman-teman yang juga mencari pekerjaan gitu ya atau mungkin mencari penghidupan yang lebih baik. Ngomong in this economy how gitu ya. Dan most of them tentunya juga berada dari kategori kelas menengah gitu. Padahal sebetulnya ada sih, aduh gigit jari ya. Iya benar. Gigit jari nih ya kelas menengah juga padahal sebetulnya juga dari pemerintah sih katanya sudah banyak memberikan Insentif. sihir. Oh Bukan. salah, kirain sihir. Insentif gitu ya. Insentif Cuma atau seberapa stimulus. efektifkah Efektif, ini untuk bisa menggenjot daya beli para kelas menengah ngehe ini? Kita berdiskusi kembali dengan Oke. ekonom lainnya. Ada Pak Tauhid Ahmad yang sudah bersedia hadir Detik Sore kali ini. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik Pak sekali, Tauhid. Pak Tauhid. Pak Tauhid sehat ya? Sehat, Mas. Sehat ya Pak. Lagi di mana? Backgroundnya putih Iya, banget lagi. nih Pak. Kebetulan lagi kebetulan background kantornya itu belakangnya di cahaya matahari, jadi susah juga cari posisinya gitu ya. Aman kok Pak, Betul, tapi betul. tidak menghalangi sinar dari Pak Tauhid yang juga hari ini cukup segar kelihatannya ya. Bukan di Soalnya situ Pak. saya kira backgroundnya putih mau foto ini paspor, foto visa. Jangan-jangan mau ke Mau luar kabur negeri dulu. juga. Iya loh. Tadi kata Pak Tajudin kabur dulu aja kalau emang di sini agak sulit untuk menemukan pekerjaannya. Tapi Pak Tauhid saya pengen nanya nih dari Pak Tauhid, kita kan beberapa kali berdiskusi sebenarnya soal perlambatan ekonomi yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Dan sekarang kan nambah lagi nih data-data yang lainnya gitu Pak. Ya. Kemarin deflasi diumumkan sama BPS, kemudian juga ada UMKM yang teriak soal anjloknya omset Iya mereka. betul. Dan berbagai macam angka indikator ekonomi lainnya termasuk angka pengangguran. Pak Tauhid melihat saat ini apakah sudah mulai ada perbaikan atau justru wah ini alarmnya makin harus dipantau guys gitu. Ya, kalau kita lihat kan baru saja pemerintah ya mengumumkan begitu ya, mungkin 2 minggu lalu ya, ketika pertumbuhan ekonomi diumumkan kita tidak happy nih ya situasinya di kuartal pertama 2025 di mana pertumbuhan kita hanya sebesar 4,87, artinya lebih rendah pada periode yang sama tahun lalu yang waktu itu mencapai 5,03 gitu ya. Situasinya kan sama. Artinya ya belum happy lah, apalagi ini lebih rendah dari kuartal keempat 2024 yang jauh lebih tinggi begitu ya. Nah, problemnya adalah soal daya beli tadi disinggung ya.
kalau kita lihat daya beli, data-data juga menunjukkan ada sedikit penurunan dibandingkan kuartal yang lalu. Kita kemarin sempat tembus di atas 4,9, sekarang 4,89. Which is ini yang memang punya problem begitu. Indikatornya ya sederhana, kalau kita lihat daya beli memang berkaitan dengan misalnya saja pembelian kendaraan roda 2 itu sampai bulan April ini masih -3 ya. Jadi pertumbuhannya year on year-nya masih relatif rendah begitu ya. Jadi kemudian yang kedua misalnya real sales index juga negatif -2,2 di bulan April ini begitu. Bahkan kalau kita lihat purchaser manager index ya, terutama untuk melihat bagaimana industri kita itu juga turun 46,7 di bawah standarnya 50. Itu menunjukkan beberapa indikator agak sedikit melemah meskipun mungkin ya konsumen sudah merasa lebih baik, tapi dengan indeks konsumen 121,7 tapi masih di bawah rata-rata yang biasanya ditembus di atas 125 atau 26. Jadi ini menunjukkan ya pelemahan itu masih berlanjut hingga saat ini begitu. Nah, ini yang kemudian tercermin dari deflasi kita yang baru saja diumumkan ya 0,37. Ini menunjukkan memang dua hal, ada sedikit masalah di daya beli terutama kalau kelompok bawah dan menengah. Yang kedua juga beberapa komponen harga-harga pokok juga sebenarnya mengalami penurunan seperti komponen sayur mayur, kemudian komponen pangan beras juga relatif turun di bulan April ya, yang dilihat pada di bulan Mei ya, dilihat pada awal Juni ini. Jadi dua-duanya terjadi. Nah, yang kedua kita melihat memang pemerintah berusaha ya membuat bagaimana ekonomi tumbuh, terutama daya beli. Ada 5 program yang kemarin sempat dilihat gitu ya, mulai katakanlah BLT ya itu akan diberikan kembali begitu. Kemudian juga berkaitan dengan lumayan ya 300 sampai 600 ribu itu sangat membantu selama 3 bulan. Kemudian subsidi BBM ini diteruskan begitu, termasuk juga insentif juga ini termasuk untuk penundaan pembayaran cicilan itu juga diteruskan. Nah, cuma yang baru ya di antara sebelumnya adalah berkaitan dengan program padat karya. Nah, ini yang baru dibandingkan program-program sebelumnya begitu. Namun sayang nih kita ini yang kelompok katakanlah kelompok kecil menengah ini diskon listriknya nggak ditunda, nggak jadi gitu ya. Padahal tuh kan ada kelas menengah itu paling banyak menikmati justru di listrik ya, ketimbang katakanlah BLT, UMKM, gitu. Kelas menengah tuh justru banyak di situ ya. Saya kira ini yang saya kira diperlukan karena penerima dari misalnya diskon listrik itu kan kelompok R1. Kelompok R1 itu kelompok rumah tangga sederhana di bawah 2.200 ya, 2.200 dan jumlahnya itu paling banyak 90% dari rumah tangga, sekitar 112 juta begitu. Nah, karena yang kelompok miskinnya mungkin hanya 10 juta, katakanlah 27 juta jiwa ya, keluarga mungkin sekitar 10 jutaan. Nah, sisanya nih kelompok menengah ini yang seharusnya ya kalau dapat diskon listrik agak lumayan endang lah. Saya kira ini pandangan saya bagaimana ya pemerintah berusaha untuk membangkitkan ekonomi yang agak sedikit melemah dalam situasi ya tentu saja 2 faktor, domestik sendiri tapi juga global. Di global ini kelihatan di bulan April juga mulai kelihatan bahwa surplus neraca dagang ini anjlok ya, yang biasanya 3 sampai 4 miliar dolar kali ini nih sekitar mungkin 0,5 atau sekitar itu ya miliar US dollar di bulan April ini
anjlok ini. Sebabnya dua, pertama memang ada growth ekspornya tidak rendang, bahkan turun di beberapa, tapi impornya tinggi ya. 20% growth-nya di bulan April. Jadi udah mulai kerasa ini apa namanya dampak dari Trump begitu, terutama para produsen-produsen dari Cina mulai gencar memasarkan produknya karena mereka takut kalau produknya di Amerika ditolak, mereka banyak ke negara termasuk ke kita begitu ya. Betul. Saya kira situasi pandangannya terakhir seperti itu. Apa sih sebetulnya Pak selama apa tuh namanya efek jangka panjangnya kalau misalnya ternyata stimulus-stimulus yang diberikan sama pemerintah ini dinilai belum efektif atau Belum mungkin cukup juga belum nendang. cukup memberikan gebrakan gitu untuk kondisi ekonomi saat ini. Ya, saya kira kalau misalnya belum nendang, tentu saja potensi efek kurang baiknya tentu saja kita tidak bisa menyerap lapangan pekerjaan jauh lebih banyak, begitu ya. Jadi kalau ada angkatan kerja baru 3 sampai 3,5 juta, ya dengan pertumbuhan ekonomi yang agak lambat, tentu saja penyerapan lapangan kerjanya jauh lebih sedikit, begitu ya. Yang kedua adalah kondisi ini juga memberikan peluang kalau nanti para pelaku usaha bisnis itu terpaksa harus melakukan efisiensi produksi, situasi ini akan mengakibatkan PHK akan tambah banyak begitu ya. Ini yang saya kira skenario terburuk gitu ya. Saya kira ini yang saya kira perlu diantisipasi dua hal ini, terutama dari stimulus-stimulus yang diberikan gitu. Saya kira perlu ada stimulus tambahan terutama bagi industri-industri yang terkena dampak ya, termasuk kelas menengah tadi juga diberikan program, termasuk tadi bagi yang PHK ini bukan hanya Satgas, tapi mereka mau diapain begitu ya, sudah ada datanya, informasinya paling enggak di triwulan pertama sudah ada 24.000 ya orang yang kena PHK. Ini kan harus ada win-win solution bagi mereka agar mereka bisa bekerja lagi. Dan kalau dilihat dari sejumlah indikator sepertinya dan juga berbagai macam faktor yang terjadi saat ini baik di global maupun dalam negeri agak sulit untuk kita bisa langsung bangkit gitu Pak dengan stimulus ini. Apakah dan orang-orang juga ada pendapat kan bahwa badainya tuh belum datang sekarang sebenarnya. Ada badai yang lebih besar yang akan datang nanti di depan. Nanti nggak tahu apakah ketika nanti tarif resiprosikalnya ini sudah ditetapkan lagi. Jadi gimana Pak? Perlukah pemerintah memberikan kelonggaran sedikit atau banyak soal pengetatan anggaran yang saat ini dilakukan? So-called efisiensi ini ya. Iya. Ya, saya kira begini ya, dengan situasi ini memang ya harus ada Yang stimulus yang bukan. besar ya, yang lebih besar ya. Nah ini yang 5 ataupun nanti tambahan, ini kita belum tahu anggarannya berapa begitu ya. Kalau anggarannya kecil, ya tentu saja dampaknya mungkin relatif lebih kecil. Kita berharap dari anggaran yang 5 ini agak signifikan, misalnya totali di atas 100 atau 150 triliun, itu akan sangat lumayan membantu ya masyarakat. Tapi kalau kecil nilainya ya daya dorongnya juga lebih kecil ya. Mudah-mudahan nanti diumumkan begitu ya berapa besar program stimulus ini ya. Kalau besar mudah-mudahan membantulah gitu ya. Tetapi memang ini tidak serta-merta walaupun anggaran yang kita siapkan ya, tidak serta-merta langsung ekonomi kita kembali normal di atas 5% ya. Karena ada faktor global yang kelihatannya tidak mudah gitu ya, karena prediksinya ekonomi dunia turun, ya ini akan membuat putaran terhadap mitra dagang kita juga turun sehingga ekspor kita negara luar agak relatif terhambat. Dan ini betul tadi Mas Yasa ya, bahwa ini bukan 1 triwulan, bisa sampai katakanlah kalau kita time frame-nya bisa sampai tahun depan begitu, karena mengembalikan situasi tarif baru tidak mudah penyesuaiannya gitu. Ada yang kena tarif dalam ya,
seperti China kemungkinan agak dalam, begitu kita berada pada level middle, tapi negara-negara ini juga ada yang middle dan dalam, ini pengaruh kita besar gitu ya. Karena itu memang salah satunya adalah betul ada pelonggaran begitu ya dari segi fiscal policy, termasuk apakah efisiensi ini diteruskan atau tidak ya. Nah, saya kira memang dengan situasi gini mungkin perlu pelonggaran ya. Efisiensi sudahlah di tahap pertama kemarin sudah dilakukan, saatnya sekarang realokasi pada kebutuhan-kebutuhan yang mendorong katakanlah ekonomi bisa berkembang gitu. Misalnya tadi katakanlah kita tahu di kuartal pertama ini banyak sektor-sektor yang kemudian katakanlah terdistorsi ya. Nah, ini bisa dikembangkan lagi, misalnya akomodasi, makan, minum, hotel, dan sebagainya. Jadi bisa ditambah. Memang ada bisa peluang, katakanlah defisitnya itu agak dilonggarkan. Kalau kita lihat, pelonggarannya mungkin sekitar 0,1 atau 0,2% GDP, begitu ya. Karena untuk meredam dampak global gitu. Di banyak negara itu juga sedang dipikirkan untuk membantu terutama industri-industri nih yang kena dari dampak global gitu kan, mereka perlu fasilitasi, mereka perlu membayar utang atau tidak cepat-cepat merumahkan karyawan, macam-macam dibutuhkan ya, termasuk menunda kewajiban mereka membayar pajak dan sebagainya. Itu kan sangat membantu para pelaku usaha yang terkena dampak global ya. Tapi memang lagi-lagi domestik dengan anggaran pemerintah ya sangat dibutuhkan gitu Mas. Jadi Pak Tauhid ngelihat sejumlah insentif yang sedang disiapkan sama pemerintah saat ini, rasa-rasanya kita butuh tambahan lagi untuk kelas menengah gitu Pak ya, supaya nggak makin banyak juga kelas menengah yang turun kelas gitu ya, daya belinya. Ya, saya kira betul ya, listrik kan kelas menengah ya, kemudian terutama untuk beberapa program misalnya untuk subsidi upah sebenarnya itu banyak kena di kelas menengah. Sepanjang tadi batas atasnya mungkin bisa ditambah ya, kalau kita lihat kan nggak cuma 3,5 juta kan kelas bawah ya, tapi kalau misalnya batas atasnya 5 juta mungkin bisa kelas menengah kena gitu, walaupun mungkin nilainya sama, bantuannya 300 sampai 600 ribu, tapi efeknya ke kelas menengah ya itu saya kira akan sangat terasa begitu ya. Termasuk tadi yang kaitannya dengan industri-industri yang kena dampak global itu rata-rata pelaku atau pekerjanya kan di kelas menengah ya, ketimbang di kelas bawah karena mereka sudah kena di UMR atau UMP masing-masing provinsi gitu. Ada ciri atau indikator tertentu nggak ketika ekonomi kita mulai memulih itu akan seperti apa gitu Pak Tauhid? Ya biasanya sederhananya kalau ekonomi atau kantong kita tebal itu biasanya belanjanya agak banyak gitu ya. Jadi ke mallnya rame, retailnya tumbuh positif. Biasanya dua indikator ya. Yang pertama adalah indikatornya adalah roda 2 tumbuh positif, nih orang beli motor. Yang kedua semennya mulai pembelian semen ya untuk bangun rumah dan sebagainya mulai meningkat gitu. Jadi liatin mall ya, liatin dealer motor. Ketiga ini di toko bangunan ya. Toko bangunan. Jadi nggak bisa dilihat dari jumlah penonton konser Pak ya, atau yang nonton film gitu ya. Bisa, kalau itu udah atas. Ya, jumlahnya kan nggak signifikan begitu ya. Iya. To conclude this conversation Pak Tauhid, jadi sampai akhir tahun mungkin nggak kita bisa capai di atas 5% pertumbuhan ekonomi Pak? Rasanya kalau kita lihat rasanya cukup berat ya kita lakukan, tapi kita tetap optimis ya dengan apa yang dilakukan pemerintah, dengan catatan tadi insentif tambahan stimulusnya ini harus diperbesar, diperluas, dan perlu ada gebrakan baru gitu ya. Jadi kalau misalnya anggaran-anggaran yang belum dipakai dibagikan buat stimulus, termasuk misalnya untuk infrastruktur, ya mudah-mudahan itu akan jauh lebih baik ya, karena penguatan domestik itu sangat diperlukan ketika situasi global itu lagi kurang menentu atau penuh ketidakpastian.
begitu. Atau mungkin memang pemerintah sedang menyiapkan jurus terakhirnya lewat Danantara dan Koperasi Desa Merah Putih. Ya mudah-mudahan itu bisa terrealisir ya, walaupun ini butuh proses waktu ya. Karena nggak mungkin Danantara langsung action, mereka mau kan lagi proses inbreak kemarin selesai, sekarang masuk investasi ya baru hitung-hitung lah begitu. Jadi belum bisa cepat. Koperasi Merah Putih kan juga baru setting kelembagaan ya sampai 80.000. Baru mulai jalan Oktober katanya. Baru mulai begitu ya. Jadi mungkin baru tahun depan kita bisa melihat keduanya begitu. Baiklah. Terima kasih banyak Pak Tauhid hari ini udah sharing banyak juga sama kita. Mudah-mudahan juga tidak berlarut-larut ya apa yang terjadi juga sama ekonomi Indonesia juga biar makin semangat bangkit bekerja. lagi. Iya, semangat bekerja, semangat belanja. Semangat lagi. belanja lagi, betul. Terima kasih Pak Tauhid. Selamat Selamat bertugas sore. kembali. Sehat selalu Pak. Ya. Biur. Berarti Kak Biar long Edo. weekendnya rame orang belanja. Nah, berarti kamu jangan ngaku-ngaku satu kelas sama aku. Kamu kelas atas, nonton konser terus dan beli vinyl terus. Katanya dibilang kalau yang rame itu adalah masih mall, dealer motor, toko material, itu kelas Baru. menengahnya mulai pulih, membaik. Kalau nonton konser mah itu udah kelas atas katanya. Aku mah emang nonton konser di dalam negeri. Eza nggak nonton konser di sini. Di luar dia nonton konsernya. Kapan? Kapan-kapan? Kapan-kapan kita berjumpa lagi. Aduh, ya udah kita stretching dulu ya. Nanti habis ini kita balik lagi. Nah, Lumayan berasap nih kepala dua narasumber dari ekonomi ya. iya, tapi mungkin yang habis ini mungkin kita bukan berasap kepalanya, tapi kita harus pakai masker. Karena Kita mau ngomongin soal COVID-19. gue Epic comeback, jangan dong. jangan. No Ntar on lo wood, knock on wood. dimarahin sama netizen. No, Enggak, sudah, ini enggak. kalau dijadiin nanti postingan di media sosialnya Iya, Detikom, gue lagi yang gue ngomong yakin begitu. banget komennya bisa sampai lebih dari 500. Iya benar. Katanya apa? Kalau nakut-nakutin tuh istilahnya tuh. Fear mongering. Iya benar. Nggak ada berita lain Min katanya gitu. Ini kan informasi aja guys. Iya. Bagaimana kalian akhirnya menyerap ini sebagai sebuah hal yang Bahan harus overthinking. dilakukan seperti apa? Iya, it's up to you. Disuruh break. Ya udah kita break dulu. Kalau begitu. Habis ini kita balik lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. You're still watching. You're still watching. Detik Sore. Gak cuma hore-hore ya. Masih tentunya membahas soal sesuatu yang kita udah serius lagi ya. Tapi yang DMC dulu katanya. Betul, makanya tenang dulu. DMC enggak? Boleh, kita lihat dulu ya. Brigadir Ade. Apakah sudah siap untuk memberikan laporannya di berbagai sudut kota Jakarta? Seluruh kota. Nah, there you Edo go. dan Eza. Selamat sore kembali. Ini kayaknya sudah bergeser sedikit ke arah Gatot Subroto ya. Betul, dan jalannya sepertinya tidak hujan ya. Kayaknya cukup kering tuh dan banyak juga pengendara motor berlalu lalang di belakangnya Brigadir Ade. Betul tidak? Tol dalam kota udah padat sih. Sekarang saya di MT Haryono, nggak di Gatot Oh, Subroto. MT Haryono. Ya dekat sih. Iya, Dekat. tinggal lurus ya. Cuma karena padat, jadi sepertinya agak lama nih di jam-jam sekarang. Baiklah kalau begitu, silakan dengan laporannya sore hari ini, Brigadir Ade. Monggo. Baik, terima kasih Edo dan Eiza. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan MT Haryono untuk arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Semanggi akan menuju ke arah Cawang dari jalur arteri terpantau ramai lancar, namun dari jalur tol dalam kota terpantau terjadinya kepadatan di jam pulang perkantoran ini. Dan meskipun arus lalu lintas di jalur tol dalam kota terpantau padat, harap bagi para pengendara untuk tidak menggunakan bahu jalan sebagai lajur kendaraan Anda dikarenakan bahu jalan diperuntukkan dalam keadaan darurat. Dan kemudian dari arah sebaliknya, dari arah MT Haryono yang akan menuju ke arah Semanggi, dari kedua arahnya dari jalur tol dalam kota ataupun dari jalur arteri, arus lalu lintasnya terpantau kondusif lancar.
Dan harap bagi para pengendara, kami menghimbau untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Dan harap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda mengingat jalanan licin setelah diguyur hujan. Dan juga kami menghimbau bagi pengendara khususnya kendaraan roda 2 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak dan pastikan tidak menggunakan trotoar jalan sebagai tempat parkir kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 terdapat melalui SMS yang di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tutup dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Sida melaporkan. Selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih Brigadir Ade atas laporannya. Tetap sehat, tetap kuat, tetap padel bersama dengan tim Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Terima kasih Dah. laporannya. Salam presisi. Sampai Kepotong. Kamu tahu nggak Padahal itu tadi mau bilang kangen gitu. kepotongnya sedikit banget ya, jadi nggak ketahuan itu apa. Tahu nggak tadi tagline-nya apa? Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. PSTKTS. Bukan, Apa itu dong? adalah tagline-nya makan-makan sama Pak Bondan Winarno. Oh iya. Iya, program makan-makannya. Aku Ya lupa nama programnya apa ya? ampun, Al-Fatihah ya Tetap Pak sehat, Bondan. tetap kuat, tetap semangat. Mak News. Mak News. Itu. Kalau bunuh bulu? Bule? Bulu lagi. Kita juga sudah bersama dengan seorang bule. Wih. Dari negara mana ya? Slovakia. Ljubljana. Ljubljana. Itu adalah satu kota yang nggak tahu Butros cara kali. bacanya apa ya. Nama Sekjen PBB. Enggak. Ini adalah seorang yang mau memberikan informasi Yap. mengenai dunia kesehatan Wih. ya. Termasuk ke Indonesia katanya abis pindah geng. Katanya pindah geng, pindah squad lah gitu, biar lebih relevan. Iya benar-benar pindah circle. Pindah circle katanya. Dan Kenapa ya? iya, kita mau tanya makanya sama Mas Uyung dari Detik Health. Selamat sore Mas Uyung. Sehat Mas Uyung? Alhamdulillah. Saya badannya remuk nih. Apa obatnya Mas Uyung? Uang. Tidur. Tidur. Simpelnya Iya tidur. juga sih. Tidur. Iya, Istirahat iya. itu Ini istirahat. menyelesaikan segalanya. Betul. Betul. Hampir Sakit hati segalanya. juga istirahat aja. Ya paling kecuali itu. Apalagi kecuali itu tetap disangkal. Kan hampir. Hampir semuanya, nggak semuanya itu ya. Ada yang juga memang harus bekerja keras juga. Cayo. Kerja ininya apa ya? Solusinya. Mas Uyung, katanya Indonesia pindah circle, pindah geng. Pindah tongkrongan. Pindah tongkrongan dari WHO. 27 bulan Mei. Dari WHO Asia Tenggara ke WHO Pasifik Barat atau Ini sama kayak pengawasan waktu itu Australia yang ini konteksnya bola ya. Waktu itu Australia kan dia di zona ya Australia gitu. Kemudian Betul. jadinya Oceania, betul. Kemudian pindah jadinya ke Asia supaya bisa Mhm. masuk Piala Dunia lewat jalur Asia. Kayak gitu nggak kira-kira? Ya kurang lebih itu. Tadi kepikirannya juga itu karena ingat apa namanya yang menang berapa puluh kosong gitu Iya, kan ada filmnya kan di benar. Netflix. Dia mah ngerusak peta. kurang lebih sebenarnya kayak gitu sih situasinya. Jadi kayak ya pindah-pindah regional kayak gitu tuh sesuatu yang normal dan itu sering terjadi. Indonesia sendiri sebenarnya awalnya ketika WHO pertama kali berdiri itu di-assign-nya memang di Pasifik Barat kalau mau lihat di sejarahnya gitu. Nah, Bukan Asia Tenggara memang. bukan. Jadi apa namanya regionalnya WHO itu beda sama regional geografis seperti yang kita kenal seperti sekarang ini kayak WHO Searo Asia Tenggaranya WHO itu tuh mencakup nggak cuma Asia Tenggara, bahkan tidak semua negara Asia Tenggara itu masuk di Searo itu, tapi sebagian negara Asia Tenggara dan banyak diantaranya itu negara Asia Selatan. Kantornya aja di India, jadi Asia Tenggara tapi kantornya di Asia Selatan kayak gitu. Jadi beda antara regionalisasi WHO sama yang kita kenal sehari-hari kayak gitu. Jadi memang sering pindah-pindah kayak gitu. Ya kayak itu tadi Australia tadinya di Oceania terus pindah ke AFC, ke Asia biar lebih kompetitif gitu kan. Kalau di sana menangan karena musuhnya acak-acak semua kan, maksudnya
kecil-kecil kan timnya Hmm. waktu itu ya, sekalinya menang berapa puluh kosong kayak gitu itu kan nggak bagus untuk perkembangan timnya gitu terus akhirnya pindah gitu. Tapi berbalik dengan Indonesia yang bergabung bersama dengan Pasifik Pasifik Barat. Barat. Justru kita pengen satu circle, satu tongkrongan sama negara-negara yang so Hebat. called apa ya? Lebih yang elit. Lebih elit gitu mungkin. Atau apa sebenarnya tujuannya, Mas? Antara lain ya karena Pasifik Barat itu anggotanya lebih banyak, lebih diverse juga, lebih macam-macam ada yang kepulauan, ada yang negara maju juga. Nah, Hmm. nggak tahu juga alasannya persisnya seperti apa karena belum pernah diungkap secara resmi tapi apa namanya kalau dilihat ya memang peluangnya banyak banget untuk berjejaring di situ karena memang membernya jauh lebih gede 30-an sekian sementara Searo cuman kecil sih sebagian Asia Tenggara dan Asia Selatan. Jadi motifnya dan keuntungannya nanti apa Mas ketika kita pindah geng ini? Belum pernah diungkap sih tujuan aslinya seperti apa tapi kalau dilihat sih kemungkinan ya karena kita diungkap alasannya itu karena kesesuaian geografis dan epidemiologis artinya penyakit-penyakit yang kita hadapi masalah-masalah isu kesehatan yang kita hadapi itu lebih banyak relevansinya dengan yang dihadapi Negara-negara oleh ini, Pasifik negara-negara Barat. ini. Terus Oh. geografis karena kita berdekatan lebih banyak dengan berbatasan lebih banyak dengan anggota yang Pasifik Barat itu. Terus kemudian kaitannya dengan penerbangan langsung segala macam rute penerbangan langsung itu kan jadi pertimbangan juga kenapa kita lebih relevan untuk bergabung ke sini kayak gitu. Itu sih kemarin yang diungkap. Nah, kalau yang tidak diungkap tapi kemudian bisa dicocok-cocokin adalah di situ di Pasifik Barat itu banyak negara maju. Kita kalau misalnya memang mau punya orientasi untuk mengadopsi inovasi segala macam kayak itu lebih menguntungkan untuk pindah ke yang di situ ada Korea Selatan, ada Jepang, ada Cina. deh. Cina Lupa aku. juga ya. Australia ada Lupa, kayak ya. gitu. Jadi lebih ada peluang sih kalau misalnya Hmm. memang orientasinya ke situ. Sementara di Asia Tenggara kan isunya lebih banyak soal penyakit menular terus kemudian ibu dan anak gitu-gitu sih. Nah, mungkin Swift Taylor, ininya. bukan. Swift Terus Cipto. fokusnya di Iya kita mulai tidak fokus change seperti gitu ya. Di swap. Iya. Di switch Ya, mungkin switch juga ya. bisa. Tapi Mas akhirnya berubah ke program yang mau dijalankan atau mungkin sistem yang ya dengan sistem kesehatan di Indonesia juga atau apa yang berubah akhirnya dengan bergabungnya kita dengan WHO Pasifik Pasifik Barat. Barat ini? Ya, OPB. secara langsung sih mungkin enggak terlalu berdampak karena ya tetap aja kan yang itu kan lebih ke apa ya lebih ke ya itu tadi cuman beda tongkrongan doang maksudnya pelayanan ke masyarakat ya tetap akan beda-beda urusan sih lebih ke fokus ke depannya lebih akan berdampak ke itu sih apa namanya kebijakan strategisnya ke depannya kayak gitu. Itu nggak ada kaitannya dengan kerjasama strategis dengan negara-negara Pasifik Barat akan jadi lebih banyak gitu. Ya lebih misalnya. terkait ke itu malah daripada secara langsung ke layanan yang ke orang awam masyarakat gitu. ya. Iya, Kalau Singapura tuh nggak bisa ya karena dia secara geografis agak sulit untuk masuk ke Pasifik Barat karena dia kecil banget ya. Aku lupa sih dia masuk mana. Karena kayaknya mereka lebih pantas secara strata. Juga. Cuma kan ini Atau ukuran mungkin- geografis juga yang dinilai gitu. Betul. Oke, jadi secara langsung sih belum ada ya lah ya program-program yang mungkin karena udah bergabung Belum sama Pasifik Barat nih akhirnya jadi apa gitu yang berimpact langsung sama kita juga. Kita beralih juga ke COVID-19. Nah itu yang lebih berdampak langsung ke kita. Apa yang kita harus tahu soal COVID-19? Yang harus kita tahu adalah COVID itu belum benar-benar hilang. Jadi sebagaimana kita tahu kan Kayaknya gue apa Iya, namanya amit-amit dong sebenarnya. yang berubah adalah dulu statusnya adalah kedaruratan global. Apa namanya ya kedaruratan global gitulah gampangnya gitu. Iya. Nah 2023 dicabut kan, yang orang awam memahaminya pandemi selesai. Sebenarnya sih enggak gitu juga. Pandemi itu enggak pernah Selesai. secara resmi dimulai dan selesai kayak gitu. Itu tuh situasi. Jadi deskripsi atas suatu situasi. Jadi enggak pernah secara resmi kapan dimulai pandeminya, kapan selesai enggak. Yang dimulai dan diakhiri adalah status kedaruratan global itu tadi. Tadi mau ngomong apa ya?
Gitu. Itu. Status Nah, apa namanya, kedaruratannya yang itu. harus kita ingat adalah yang berubah cuman statusnya doang. Penyakitnya tetap ada, COVID tetap ada, tetap bersirkulasi di sekitar kita virusnya. Dan belakangan ini kebetulan di wilayah Asia di beberapa negara itu terjadi peningkatan kasus. Nah, itu yang kemudian jadi rame di media gitu, di media Oke. Di internet, jadi omongan di orang warganet gitu lah ini. ya. Jadi omongan orang kenapa itu naik. Nah, di Indonesia sendiri ada peningkatan belakangan ini, sebenarnya bukan peningkatan sih, fluktuasi, dan itu sebenarnya terjadi sepanjang waktu. Tapi belakangan ini ada peningkatan, terus sempat turun, naik lagi kayak gitu. Jadi ya sebenarnya memang masih ada peningkatan yang terjadi di Indonesia, memang nggak gede-gede amat. Cuman kita harus pahami bahwa kenapa itu tidak gede. Surveillance kita kan nggak semasif dulu ya, maksudnya apa bener? Tracingnya juga. Ya, tracingnya juga kayak gitu. Apakah kalau kita bilang tidak terlalu banyak kasusnya itu, apakah itu kondisi yang sebenarnya atau enggak? Ya kita nggak bisa terlalu yakin karena surveillance-nya nggak semasif waktu masih kedaruratan global itu tadi. Coba Eiza kapan terakhir kali pas ngerasa sakit terus nge-swab atau PCR? PCR. Udah lama banget kan? Lama banget sih sebenarnya karena I trust in my vaccine. Iya, Iya, dan in my immunity. In my immunity gitu. Cuma kayak kata Mas Uyung kan belum tentu kita memang juga ya COVID-nya juga sudah makin kuat nih, kebal nih kita. Karena justru kita kebal ya. Iya, karena kita nggak tahu nih Karena justru yang aku percaya itu adalah pernyataan dari Mas Uyung yang bilang kalau COVID-19 itu nggak benar-benar hilang dari muka bumi ini. Cuman That's true. justru yang aku percaya bukan COVID-nya yang makin kuat, tapi kitanya yang udah immune, yang kita udah diperkenalkan dengan COVID sebelumnya. Jadi bisa kayak tak paham, Iya, ini kita udah tahu tangkis, nih, bla, 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 iya bla, bla. gitu. Tapi kan kok virusnya berkembang terus, Mas? Apakah ada kekhawatiran di situ? Secara natural sebenarnya kuman apapun, virus, bakteri kayak gitu, kalau ketika dia bermutasi cenderung dia akan semakin jinak. Oh gitu. Naturnya seperti itu karena dia kan parasit ya. Dia hanya bisa hidup kalau inangnya hidup. Kalau yang ditumpangi itu hidup. Kalau yang ditumpangi mati, dia ikut mati. Jadi secara natur dia akan gimana ya biar majikan pondokan ibu kos kita tetap hidup gitu. Jadi kita bisa tetap hidup juga. Jadi dia akan memodifikasi protein-proteinnya biar gimana dampaknya ke ibu kosnya itu nggak lebih berat gitu. Jadi dia tetap hidup. Meski ada dia suatu juga bisa waktu, numpang ada gitu. satu momen dia juga jadinya parasit yang justru jadi masalah kan. Damaging. Damaging kalau misalnya kita tidak. Parasit selalu bermasalah, selalu gitu. Apakah ada maksudnya ini bisa jadi sebuah sinyal kekhawatiran kah buat kita? Waspada sih tepatnya. Kalau khawatir berlebihan kayaknya nggak perlu juga karena statistik juga kan kita vaksinasi juga udah mencapai 80%, yang artinya herd immunity itu sudah pernah tercapai seenggaknya kayak gitu. Jadi kalau misalnya pun terinfeksi, kekebalan sudah terbentuk, jadi nggak separah dulu untuk individu yang sehat. Terus kumannya ya itu tadi secara natural juga dia akan semakin menyesuaikan dengan inangnya supaya enggak semuanya sama-sama diuntungkan gitu loh. Pada akhirnya kan pengennya dia bisa numpang, yang ditumpangin juga enggak terganggu kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Kita sempat punya sejarah, pemerintah kita sempat punya sejarah kurang kurang menggubris gitu ketika pertama kali COVID-19 ini datang, menganggap sepele lah gitu. Kalau sekarang apakah sebetulnya juga ya memang sudah sepantasnya juga nggak perlu sepanik itu, atau mungkin ada langkah awal yang sebenarnya juga dilakukan sama pemerintah soal wave yang ini? Situasinya agak berbeda. Ketika itu kan kita nggak tahu sama sekali kan. Iya, itu apa ya? Ini apa, terus tingkat keparahnya seperti apa, pencegahannya seperti apa. Kita bahkan nggak tahu penularannya itu apakah airborne atau lewat droplet kayak gitu kan nggak bener-bener tahu kan waktu itu. Nah sekarang sudah lebih terpetakan. Nah yang perlu dilakukan adalah waspada itu tetap. Jadi kalau misalnya idealnya ya kalau misalnya ada peningkatan kasus seperti ini, surveillance yang tadinya yang disurvei cuma 100, 200 kayak gitu ya 1000 lah gitu. Jadi ditingkatkan biar kita benar-benar tahu apakah yang kan belakangan ini banyak orang sakit ya, maksudnya orang batuk-batuk gitu itu banyak ya. Nah itu apakah karena flu atau karena COVID atau asma, TBC segala macam kayak gitu kan perlu dipetakan kan. Nah kalau kita punya data yang kuat ya mudah untuk termasuk
surveillance genomik. Jadi kalau misalnya terkonfirmasi ini COVID, dia kena varian yang mana. Nah itu kan hubungannya dengan vaksin yang kita pakai. Kita kan pakai sekarang pakai yang produksi Bio Farma itu kan. Nah apakah yang itu masih cocok atau enggak, ataukah butuh untuk mendatangkan vaksin yang lain atau memproduksi vaksin lain yang dimodifikasi segala macam kayak itu kan dibutuhkan juga. Jadi nggak cuman waspada dalam arti jangan sampai ketularan, tapi juga ketularan juga nggak apa-apa. Pada akhirnya kalau misalnya terjadi sifatnya sudah seperti itu. Nah gimana supaya orang semakin punya pertahanan terhadap itu It's not infeksinya. as deadly gitu ya? harusnya Dibandingkan pada waktu itu. dibandingnya. Tapi kan sebenarnya ketika pandemi terjadi, pemerintah tuh sedang belajar untuk membangun sistem kesehatan yang baik kan Mas, untuk biar supaya masyarakatnya tuh terhindar dari yang namanya tiba-tiba kolaps gitu. Nah itu sudah terbangun dengan baik gak sampai saat ini? Salah satu alasan pindah ke Asia Pasifik itu sih. Jadi kita punya pengalaman yang nanti bisa di-sharing sama beberapa negara yang punya Sistem kesehatan yang sistem baik. yang sudah advance, saling belajar di situ lebih relevan gitu sih katanya. Iya. Gitu. Kalau nggak salah ya waktu itu kan pernah bilang kalau kita bangun Peduli Lindungi, kemudian integrasi A, B, C, D, dan ini diharapkan bisa jadi sebuah pondasi biar nanti suatu waktu ada penyakit yang wabahnya cukup besar datang lagi, kita punya pertahanan yang cukup baik gitu. Apakah kita sudah punya pondasi itu sekarang atau masih jauh dari? Kalau dibandingkan sebelum pandemi mestinya sudah jauh lebih baik ya. Zaman dulu kan kita nggak punya Peduli Lindungi, walaupun kita kebanyakan dari kita mungkin lihat itu apa sih udah nggak pakai lagi. Tapi ya sekarang jadi satu sehat. Bahkan mungkin ada yang nggak ke info kalau itu berubah kayak gitu. Tapi ya sewaktu-waktu dibutuhkan itu bisa diaktifkan lagi. Data orang kesimpan di situ juga kayak gitu. Jadi riwayat vaksin segala macam kan ada di situ. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan kita punya sistemnya kayak gitu. Sesimpel itu sih, kita dulu belum punya, sekarang sudah punya gitu. Jadi kalau dibandingkan sama dulu, apakah udah ideal atau belum ya kita nggak tahu karena situasi sebenarnya seperti apa. Oke. Terakhir Mas, apa yang harus kita lakukan untuk ya bukan berarti jadi panik, tapi kan tetap harus waspada juga gitu ya. Apakah perlu tambahan vaksin? Atau apakah ada saran seperti itu dari pakar atau mungkin dari Kementerian Kesehatan atau resmi dari Kementerian Kesehatan nggak ada. Beberapa pakar juga tidak terlalu menganjurkan untuk individu yang sehat. Kecuali yang komorbid. Kalau komorbid itu pendapat pakar juga masih berbeda-beda. Bervariasi. Ada yang menganjurkan karena butuh tambahan butuh booster gitu kan. Ada juga yang berargumen bahwa belum ada evidence base bahwa booster itu akan meningkatkan. Apakah booster dengan vaksin yang sama itu akan memberikan proteksi ekstra atau butuh vaksin yang lebih baru gitu. Itu kan kita juga belum punya evidence base. Gitu. Tadi apa namanya lupa, herd immunity. Herd immunity. Kekebalan komunitas. Nah, kekebalan komunitas itu kita memang udah kebentuk ya Mas ya? Secara statistik iya. Sudah. Secara populasi yang tervaksinasi kan gitu ya. Sekitar 80% gitu kan. Kita achieve saya ingatku untuk vaksinasi pertama. Jadi kan kita ada beberapa gelombang kan. Vaksin pertama, vaksin kedua, terus kemudian booster. Nah untuk vaksin pertama itu kita udah achieve. Nah yang vaksin kedua kalau nggak salah itu aku lupa achieve atau enggak, tapi yang booster sih jauh. Oh yang booster jauh, jadi banyak yang nggak pakai booster. Gitu. Atau mungkin banyak yang booster tapi sudah pencatatan kita juga udah lebih longgar karena ini kan juga udah mulai. Karena jadinya saya kepikiran nggak bermaksud untuk nakut-nakutin atau bikin panik gimana ya, karena gua pun juga kena waktu itu gitu loh 3 kali bahkan, tapi maksudnya hobi amat. Ini dong Mas booster belum pernah. Iya top banget, mungkin bisa di-share tipsnya Mas Uying nanti. Booster apakah gue kepikirannya adalah apa karena booster itu nggak sebanyak vaksin pertama dan kedua sehingga akhirnya kayak kekebalannya nggak kebal-kebal banget nih sekarang kita selain karena nggak banyak yang booster, sebenarnya kan generasi juga berganti ya, maksudnya yang baru-baru kan juga nggak kenal vaksin juga. Itu kan belum jadi vaksin wajib gitu. Beda sama vaksin-vaksin yang memang sudah wajib, orang lahir divaksin kayak gitu. Kalau COVID ini kan belum. Nah yang lahir-lahir setelah pasca pandemi itu kan berarti
secara statik juga mengurangi persentase yang sudah divaksin kan. Nah, herd immunity juga bisa berkurang karena itu. Nah, yang terjadi di Singapura beberapa pakar juga mengatakan ada hubungannya juga dengan herd immunity yang menurun. Karena yang generasi-generasi yang baru mungkin waktu itu anak-anak belum direkomendasikan untuk vaksin, terus ketika sudah cukup umur vaksin udah nggak wajib lagi gitu. Terus akhirnya loss nggak vaksin kayak gitu. Ya itu kan secara statik juga mengurangi presentasi kan. Jadi presentasinya berkurang. Ya secara teori herd immunity akan menurun juga. Dan itu yang diyakini terjadi di Singapura. Padahal di Singapura banyak juga ya warga seniornya ya. Banyak orang tua di sana ya. Banyak banget. Dan mereka kan aging population juga anyway. Tapi ya Singapura juga nih suka bikin konser yang cuma dia doang yang ada kan, jadi seluruh warga tuh ke sana. Nggak tahu deh. Tapi mestinya dengan sistem kesehatan yang mereka punya itu sudah bisa termitigasi dengan baik sih. Tapi ya balik lagi, mungkin Mas Uyung mau ngasih tips buat teman-teman yang bisa meniru jejak Mas Uyung, tidak pernah sekalipun teridentifikasi COVID-19. Ya kalau bisa jangan tertular, maksudnya untuk tidak tertular sebenarnya kan formulanya kan juga sudah tahu kan, maksudnya jangan, kalau misalnya ada orang batuk jangan sampai kena dropletnya segala macam, itu sebenarnya bisa dihindari. Kalau misalnya habis pegang sesuatu kita nggak tahu apakah itu steril atau enggak, ya cuci tangan, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Tetap jaga kesehatan. Tapi kayaknya orang-orang makin longgar tahu sekarang, kayak bersin-bersin tuh udah nggak pakai itu mah masker lagi. Itu mah bukan masalah orangnya penyakitnya apa, itu mah moral. Iya udah balik lagi, kompasnya termasuk tidak kayak ada. cuci tangan tuh udah mulai longgar lagi orang. Padahal dulu kan bahkan ada sampai Tapi ada kita tadi lagunya ada kan. reportase dari tim juga survei ke tempat-tempat random gitu, masih ada jejak-jejak pandemi yang masih ada gitu. Jadi papan wajib masker gitu tuh walaupun sudah lusuh kayak gitu tapi masih terpasang. Ada juga bahkan yang barcode peduli lindungnya masih ada gitu, walaupun kalau di scan juga nggak aktif tapi masih terpasang di situ juga. Tapi ini juga sih tempat cuci tangan di tempat-tempat umum kan biasanya tempat Masih cuci tangan ada, tuh masih harusnya bukan harusnya, biasanya kita temui di dalam. Ini di parkiran tuh masih ada. Iya tempat masih cuci ada, tangan. walaupun masih ada yang kondisinya makin kesini makin kayak yang abandoned. sisa pandemi ya. Kalau yang sebelum Iya. pandemi sudah ada itu kan, kalau di tempat makan gitu kan Ya. memang dari dulu ada Iya, gitu kan, iya. ada tempat cuci tangan Betul. itu. Nah yang di tempat-tempat random yang modelannya biasanya seragam sih, yang model toren gitu. Iya betul, toren dikasih keran. Kita bisa gitu bedain ya. kok yang memang dari dulu ada sama yang baru ada pas pandemi itu kan bentuknya beda. Benar. Betul. Vendornya sama. Jadi sebelum netizen menghujat dan juga ngejudge gitu ya bahwa ini nih lagi ngejual apa atau bikin isu apa nih, kenapa COVID di ini lagi. Ya memang ini real happen recent days dan ini patut untuk disuarakan juga gitu ya. Pada akhirnya ketika netizen bersuara seperti apa ya, it depends on the person bagaimana mau menanggapi. Salah satu kondisi argumen ini. untuk mengcounter anggapan bahwa ini cuma propaganda itu kan bahwa pandemi itu terjadi di semua negara. Even yang sedang berkonflik pun dua-duanya kena gitu loh. Kalau misalnya itu karena propaganda atau settingan segala macam, mestinya kan salah satu nggak kena gitu kan. Aku nggak apa-apa kok gitu. Ya semuanya kena nyatanya gitu kan. Iya. Secara statistik juga ada datanya gitu loh. Itu sih sebenarnya. Dan lebih sebenarnya adalah ajakan untuk tetap menjaga kesehatan, tidak meninggalkan habit-habit yang dulu kita Iya, benar. baik gitu ya. Maksudnya habitnya baik tapi ditinggalkan karena pandemi udah nggak ada. Padahal sebenarnya juga kalau dilanjutin it's super okay. Yep. Dulu tuh berjemur lah gitu, konsumsi makanan yang bergizi, vitamin-vitamin yang dibutuhkan juga, cuci tangan. Kan sebenarnya juga ada pandemi atau tidak ya kan. Kita Apalagi di tengah anak-anak muda sekarang semuanya pada olahraga kan, yang tenis lah, yang padel lah, yang badminton Iya, lah. aku mau pedal jam 11. Enggak. Eh, Jadi kayaknya makin sering kita berkomunitas ya juga ditingkatin bagaimana menjaga protokol kesehatannya gitu guys. Itu dia. Dan juga pakai masker juga nggak apa-apa. Jadi foundationnya setengah. Hemat lipstick ya kan gitu, dan terhindar dari droplet. Droplet, gitu. betul. Ya, Mas Uyung terima kasih banyak. Ya, Sama-sama terima kasih Mas di Uyung. Detik Sore. Sehat-sehat juga semuanya ya. Sehat Ini selalu. saya juga kayak butuh stretching yang cukup kencang. Iya. Pegel-pegel. Aku nggak tahu tuh stretchingnya tuh emang physically atau financially. Likuiditas ketat ya. Betul. Tapi kita besok kembali lagi juga ya. Ya. Masih di jam yang sama, jam 3 sampai jam setengah 6 juga. Setiap Senin sampai Jumat. True that. Justin Timberlake pamit. Dah, Dua Lipa juga pamit.
Dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Kita ketemu lagi besok tentunya cuma di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Yeay. See you tomorrow. Sayonara.